banyaknya desakan dari publik begitu ya soal untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini. Bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya pikir seperti yang Ibu katakan juga, di kabinet juga terpecah tadi kan. Boleh jadi juga di publik ada yang menyetujui untuk diganti, ada juga yang tidak menyetujui. Cuma silent, tidak terkemuka. Karena itulah saya pikir Bapak Presiden Prabowo Subianto harus secara melakukan katakanlah analisis gitu ya. Apakah itu memang urgen diganti atau tidak? Karena bagaimanapun Bapak Presiden Prabowo Subianto dia memperoleh data lebih banyak. Karena sebagai presiden dia adalah pengguna data intelijen dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat. Oleh karena itu urgensitasnya saya pikir sebaiknya Istana melakukan suatu pengkajian tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgen. Oleh karena itulah kajian yang dilakukan oleh Istana tentu di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi suatu landasan yang objektif. Apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya. Karena kalau kita melihat dari sudut masa pensiunnya, saya pikir hampir 2 tahun ke depan beliau masih bisa menjabat Kapolri. Tapi di sisi lain kita harus jujur mengatakan bahwa menurut catatan saya, Jenderal Listio Sigit ini adalah Kapolri yang terlama, melampaui malah lamanya dari apa itu yang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi ini saya kira perlu dilakukan suatu pengkajian. Nah, untuk itu, saya kira selain yang saya sebut tadi, perlu dilakukan juga pengkajian dari sudut, katakanlah akseptabilitas daripada internal dan eksternal publik. Eksternal, yaitu masyarakat. Bagaimana tingkat akseptabilitas publik terhadap Kapolri kita saat ini? Gitu ya. Dan kemudian bagaimana akseptabilitas di internal kepolisian terhadap kepemimpinan daripada Listio Sigit ini. Nah, itu bisa dilakukan suatu survei yang sifatnya tertutup tanpa mengetahui, tanpa menyebut nama di kepolisian tersebut. Lakukan saja, tidak apa-apa, dan itu bisa dilakukan oleh presiden. Toh, polisi itu di bawah langsung presiden, sehingga bisa dilakukan survei kepada internal. Lalu kemudian bagaimana penilaian publik, eksternal publik, itu bisa dilakukan oleh lembaga survei yang independen. Jangan lembaga survei yang biasanya selalu membuat posisi kekuasaan tertentu positif gitu ya. Diberikan saja itu survei itu kepada lembaga pendidikan. Misalnya Universitas Indonesia atau UGM atau ITB atau IPB Bogor. Kasih bagaimana nanti akseptabilitas. Selain itu tentu saya berpendapat bahwa juga dilihat akseptabilitas daripada Listio Sigit di partai politik dan juga para tokoh-tokoh politik bangsa. Yang saya maksud tokoh-tokoh politik dalam hal ini adalah ketua-ketua umum partai, terutama partai-partai besar di parlemen. Nah, atas dasar penilaian itulah dilihat bagaimana tingkat akseptabilitas para politisi, termasuk juga para partai politik. Kemudian juga tidak ada salahnya juga dilakukan suatu semacam penilaian kinerja daripada Kapolri kita yang sekarang sejak Pak Prabowo menjadi presiden, tentu sekitar 9-8 bulan yang lalu. Tapi tidak menjadi ukuran adalah masa jabatan masa Presiden Joko Widodo. Karena yang bisa dinilai adalah masa jabatan Prabowo Subianto, sejauh mana kinerja dan produktif. Yang terakhir saya mau katakan adalah bagaimana penanganan atau penegakan hukum di kepolisian selama 8 atau 9 bulan terakhir ini. Kalau memang hasilnya penanganannya lebih meningkat dan produktif, saya pikir itu menjadi nilai plus bagi Listio Sigit sebagai Kapolri. Tetapi kalau penanganan kasus-kasus tidak ditangani dengan secara baik dan tingkat presisi yang sangat presisi gitu ya, saya pikir kalau memang itu saya kira perlu Bapak Presiden melakukan evaluasi. Artinya apa mau saya katakan? Tingkat urgensitas bahwa Kapolri akan diganti atau tidak, saya kira alangkah baiknya
Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan suatu asesmen secara objektif. Tidak sekedar hanya katakanlah ada tuntutan dari demonstran dan lain-lain sebagainya. Yang saya khawatirkan ketika ada tuntutan, kalau tidak diwujudkan misalnya, tetapi secara objektif, lalu tidak ada salahnya. Misalnya Pak Prabowo Subianto meminta tanggapan, pendapat dari para pengunjuk rasa. Mengapa mereka sih meminta agar Kapolri diganti? Lakukanlah dialog. Boleh jadi argumentasi yang mereka buat adalah argumentasi kualitatif. Demikian. Oke, tidak serta-merta kemudian hanya karena desakan publik lalu mengganti begitu ya Bang Emrus ya, tapi juga harus dilihat dan melakukan evaluasi lebih mendalam. Sudah urgent belum untuk kemudian mengganti Kapolri? Kalau Bang Emrus melihatnya, kalau misalnya nanti ada penggantian Kapolri, apakah ini baik begitu ya untuk penyegaran organisasi atau sedianya ini juga bisa dibaca ada kepentingan politik? Karena tadi kan kita sempat singgung di internal kabinet saja sudah terpecah antara ada yang ingin dan ada yang tidak ingin Kapolri diganti. Baik, untuk menghindari daripada katakanlah dari aspek pertimbangannya semata-mata politik, maka itulah yang saya tawarkan tadi. Dilakukan semacam penilaian, asesmen secara holistik. Jadi justru ini menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk melihat secara keseluruhan. Betul bahwa ada desakan publik tentu harus didengar, kan begitu. Tetapi jangan semata-mata lalu kalau ada desakan tiba-tiba seorang menteri lalu diganti, kan tidak produktif juga. Tapi bukan berarti desakan itu tidak didengar. Maka saya katakan tadi, para pengunjuk rasa, lakukanlah wawancara dengan mereka. Boleh jadi mereka bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang terukur, sehingga bisa menjadi pertimbangan. Lalu kemudian dari sudut penyegaran, kalau kita mengatakan bahwa, saya berpendapat bahwa kalau dari sudut penyegaran, saya kira Pak Listio Sigit sudah pejabat Kapolri kita yang menurut saya terlama setelah reformasi, bahkan melampaui masa jabatannya adalah Tito Karnavian. Nah, dari sudut itu saya kira bisa saja ada disebut suatu penyegaran, tetapi harus kita ingat bahwa Listio Sigit menjadi Kapolri kan termasuk angkatan yang lebih muda, sehingga wajar kalau memang rentang waktu lebih lama dari sudut umur. Namun demikian, dari sudut katakanlah kebiasaan yang terjadi di kepolisian setelah reformasi yang saya amati, baru Listio Sigit yang terlama menduduki jabatan dan berada di 2 periode presiden. Biasanya presiden yang baru dilantik tidak lama kemudian dia akan ganti keseluruhan kabinetnya. Tetapi Listio tetap berada di posisi itu, bisa saja ketika penyusunan kabinet kemarin, walaupun Kapolri bukan kabinet, sebagai suatu katakanlah tim daripada kepresiden karena itu diangkat oleh presiden, bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi dengan dinamika yang ada, tidak ada salahnya itu dilihat secara holistik tentang katakanlah regenerasi gitu ya. Karena menurut saya sangat baik dilakukan regenerasi yang berjalan secara normal tentunya dari sudut itu. Tapi ada dari sudut akseptabilitas dan lain sebagainya. Banyak variabel yang harus pertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri kita. Demikian. Ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menarasikannya adalah salah satu alasannya begitu ya Bang Emrus ya, karena Kapolri ini dinilai adalah orang dekat mantan Presiden Joko Widodo begitu kan, yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan yang secara politis juga masuk akal begitu kan dengan desakan agar Kapolri ini diganti dengan sosok yang baru, Bang? Saya kira bisa saja diasumsikan seperti itu, lebih dekat gitu ya. Karena bagaimanapun harus diakui, Listio Sigit menjadi Kapolri karena dari awal ketika pengangkatan kan begitu, awal pengangkatannya tentu peran Jokowi kita nafikan, itu fact. Artinya fakta itu ada orang yang menarasikan seperti itu. Apakah dia termasuk orang dekat? Menurut pandangan saya sangat tergantung kriteria yang dipakai, gitu ya. Tetapi saya melihat selama kepemimpinan Listio Sigit di masa
pemerintahan Prabowo Subianto, saya tidak pernah melihat mengatakan bahwa Jokowi adalah bos saya, beda dengan menteri yang lain, gitu ya. Artinya apa? Bahwa Listio Sigit loyalitas tunggal ketika Joko Widodo menjadi presiden. Dan ketika Prabowo menjadi presiden, dia juga loyalitas tunggal. Artinya dia mengikuti apa yang diberikan oleh presiden. Namun demikian, sebagai manusia, karena memahami perilaku manusia harus komprehensif dari berbagai aspek. Nah, oleh karena itulah perlu saya kira Bapak Presiden, saya kira tahu tingkat kedekatannya dengan Pak Listio Sigit dengan Jokowi, dengan Prabowo dan dengan yang lain-lain. Saya kira Pak Prabowo mempunyai suatu kesimpulan tentang hal itu karena bagaimanapun bahwa sebagai presiden dia dapat mengetahui fakta, data dan bukti yang tidak terkemuka ke ruang publik sehingga Prabowo bisa menilai bahwa tingkat kedekatan Listio Sigit ini sangat dekat dengan Jokowi atau sangat dekat dengan Prabowo. Tetapi yang saya lihat di ruang publik bahwa Listio Sigit adalah tokoh yang bisa memisahkan diri. Ketika Joko Widodo menjadi presiden dan pimpinannya, tentu dia saya melihat terjadi loyalitas tunggal. Lalu saya melihat juga bahwa Listio Sigit di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dia melakukan loyalitas tunggal terhadap Prabowo. Saya ikuti betul. Tidak ada ucapannya mengatakan seperti menteri-menteri yang lain. Wah, bos saya Joko Widodo. Jadi pimpinan dua secara manajemen tidak baik ketika seseorang itu punya pimpinan dua. Jadi kalau teori manajemen mengatakan pimpinan hanya satu, tapi bawahan bisa lebih dari satu. Demikian. Oke, jadi kalau melihat secara kinerja ya secara politis tidak berpengaruh begitu ya kedekatan dengan siapa, tapi memang murni ya pada atasan kemudian bekerja baik itu di eranya Pak Jokowi maupun yang sekarang kurang lebih 1 tahun di eranya Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin isu yang beredar kan sudah ada surat presiden kepada DPR begitu ya Bang Emrus ya, meskipun pada akhirnya istana ini membantah sudah ada surat untuk penggantian Kapolri, tapi di satu sisi meskipun ada narasi bahwa tidak ada penggantian Kapolri atau surat dari presiden, tapi ada janji dari Pak Prabowo akan melakukan reformasi terhadap Polri. Ini bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya kira suatu pandangan yang luar biasa dari Pak Prabowo Subianto. Dia melakukan reformasi kepada kepolisian. Saya kira suatu hal tindakan yang bagus gitu ya. Karena menurut saya perlu dilakukan suatu pembaharuan dalam suatu institusi tertentu. Bisa saja misalnya Pak Prabowo melihat data, fakta, dan bukti di lapangan bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi kepolisian kita. Karena bagaimanapun kan kita ingin sesuatu institusi pemerintahan kita, termasuk kepolisian, kan ingin tetap supaya meningkat. Kan begitu. Jadi basis daripada reformasi itu adalah bahwa pelayanan publik di kepolisian itu semakin baik. Tidak ada masalah kalau itu, dan saya mendukung jika itu dilakukan reformasi. Hanya saja ketika dilakukan reformasi kepolisian supaya memang lebih independen, lebih objektif, lebih berpihak kepada rakyat, alangkah baiknya dibuat tim reformasi kepolisian yang selama ini mengkritik kepolisian dan yang mendukung kepolisian. Kan begitu. Saya kira ada beberapa purnawirawan kita kan bintang 3 yang selalu memberi, saya sebutlah kata masukan lah ya, atau kritik terhadap lembaga kepolisian kita karena memang mereka pernah bekerja di situ. Ini saya kira bisa bagian daripada tim reformasi ini. Tentu disertai dengan para akademisi-akademisi yang tidak punya kepentingan sama sekali terhadap katakanlah kepentingan-kepentingan yang ada faksi-faksi di kepolisian. Karena begini, setiap kelompok sosial, baik di kepolisian dimanapun, pasti terjadi faksi. Jangankan di kepolisian, di rumah tangga ada faksi-faksi loh Pak.
Bu, faksi ayah, faksi ibu ada kan? Ada itu. Jadi suatu hal yang normal. Kalau dikatakan, wah kami tidak ada faksi, ini kami kan manut kepada perintah komando, itu namanya menafikan tentang keberadaan sosial itu. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, oleh karena itu tim daripada katakanlah tim daripada reformasi dibentuk. Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana supaya kepemimpinan Kapolri kita yang existing sekarang atau bakal boleh jadi diganti adalah kepemimpinan yang menyadari betul bahwa dunia telah berada di post-truth. Ya, post-truth itu adalah intinya adalah bahwa bagaimana mewacanakan suatu pesan dan lain-lain sebagainya untuk membentuk opini. Karena bagaimanapun acap kali juga bangunan-bangunan wacana yang ada di ruang publik bisa seolah-olah posisi kepolisian kita tidak di posisi yang tanda kutip nyaman gitu ya karena kritik. Karena memang didesain sedemikian rupa. Oleh karena itulah maka dilakukanlah dibentuklah tim reformasi ini secara objektif melihat misalnya dari sudut internal bagaimana jenjang kepangkatan, bagaimana tanda kutip jeritan tanda kutip ya jeritan para kepolisian kita di lapangan misalnya. Bagaimana kesenjangan penghasilan seorang jenderal dengan katakanlah sersan misalnya seperti itu. Itu bisa diperhatikan. Jadi jeritan-jeritan daripada kepolisian yang ada di lapangan bisa itu didengar. Sehingga ini menjadi suatu bahan yang digunakan mereformasi tentang kepolisian kita ke depan. Demikian. Termasuk kalau misalnya reformasinya ini adalah dengan mengganti Kapolri, begitu Bang Emrus, kalau dari analisa Bang Emrus, kriteria atau sosoknya harus seperti apa yang kemudian cocok di tengah dinamika politik yang kemudian terjadi saat ini, pun juga agar bisa melihat begitu ya relasi antara pemerintah, kemudian Polri, dan kaitannya juga dengan elit politik juga kalau di tanah air ini? Baik, jadi kalau reformasi inilah sebagai landasan apakah Kapolri kita diganti atau diteruskan sampai pensiun? Sigit Listio Sigit gitu ya. Apakah itu? Jadi atas dasar daripada reformasi ini dikaji sedemikian rupa. Nah, hasil temuan mereka bisa saja merekomendasikan bahkan mengatakan bahwa Kapolri kita diganti atau biarkan dipertahankan sampai masa jabatan misalnya. Jadi sehingga tim reformasi ini menjadi objektif. Tidak menjadi suatu tim pembenaran akan tidak diganti atau diganti. Kan begitu. Nah seandainya katakanlah hasilnya perlu diganti. Saya berpendapat sosok-sosok yang mana yang bisa menggantikannya. Kalau saya berpendapat, karena saya seorang komunikolog, bahwa aspek yang saya lihat aspek komunikasi. Jadi dia harus menjadi akseptabilitas diterima oleh semua kalangan. Akseptabilitas itu diterima kan komunikasi. Baru kemudian adalah dia mempunyai kedewasaan komunikasi. Jadi jangan misalnya Kapolri kita, tapi saya bukan tidak katakan Sigit Listio Sigit melakukan, tapi yang akan datang bahwa jangan sampai pendangannya yang membuat kegaduhan di ruang publik, gitu ya. Baru berikutnya adalah dia mempunyai kemampuan persuasi kepada publik dan kepada masyarakat. Dia persuasi. Jadi tidak serta-merta misalnya ada sesuatu lalu tindak tidak bisa demikian. Tetapi ada suatu gerakan yang dilakukan siapapun Kapolri kita yang akan datang diganti atau tidak, yang melakukan suatu kesadaran masyarakat tentang perpolisian itu. Jadi karena ada acap kali sekelompok masyarakat tidak menyadari bahwa kepolisian itu sangat penting. Saya terus terang, termasuk yang berpendapat kepolisian kita sangat kita butuhkan di republik ini. Coba bayangkan, andaikan tidak ada kepolisian, boleh saja saya live di kebun saya ini tidak bisa karena kurang aman misalnya seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka diganti apakah persyaratan yang dilakukan adalah kemampuan komunikasi yang tersebut tadi, termasuk di dalamnya kredibilitas pemimpin kepolisian kita yang akan datang. Karena apa? Harus sesuai ucapan dengan apa yang
apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, jangan berbeda. Begitu ya, termasuk bukan dirinya sendiri, tetapi adalah jenjang yang ada di bawahnya, misalnya Kapolda dan lain-lain sebagainya. Karena bagaimanapun di kepolisian itu kan sistem komando, boleh dikatakan top down. Jadi kalau ada suatu anak buah Kapolres, Kapolda dan lain-lain yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, tentu Kapolri harus bertanggung jawab. Oleh karena itu bahwa seorang Kapolri harus kredibel di mata masyarakat dan harus juga kredibel di mata semua bawahannya. Lalu saya berpendapat, usul saya kepada Presiden Prabowo Subianto, di samping yang saya sebut tadi, alangkah baiknya Kapolri maupun misalnya ini adalah TNI, tidak ada salahnya yang diangkat menjadi Kapolri ada wakil Kapolri, atau kalau itu Panglima, wakil Panglima, karena akan jelas menjadi jenjang karir gitu ya. Jangan tiba-tiba ada loncatan-loncatan yang bintang 2, tiba-tiba bintang 3 menjadi Kapolri. Jadi ada suatu jenjang secara struktural dan sistematis. Ini kesempatan bagi Prabowo. Saya melihat di masa Prabowo ada wakil Panglima. Baru kemudian kalau wakil Kapolri sudah dari dulu. Nah, kenapa tidak? Ini menjadi jenjang karir. Misalnya jadi Kapolda, jadi apa, Bareskrim, Kabariskim, dan lain-lain sebagainya. Kan orang kedua di Kapolri adalah Wakapolri. Saya menyarankan bahwa Kapolri yang akan datang berikanlah kepada Wakapolri, demikian juga Panglima TNI, Wakil Panglima yang naik kata, supaya ada suatu kepastian karir yang diikuti. Jangan tiba-tiba misalnya yang junior-junior, misalnya Sulistyo Sigit, kan banyak angkatan yang diloncatkan. Bagaimanapun secara psikologis itu akan menjadi suatu hal sebagai manusia ada rasa yang tidak pas lah saya sebut. Kalau sebut tidak enak nggak bagus, rasa yang tidak pas. Demikian. Oke, sehingga kalau diharapkan memang jenjangnya dari Wakapolri yang sekarang begitu ya, Bang Emrus ya bisa kemudian menjadi Kapolri. Kalau Bang Emrus sendiri melihat selama Pak Kapolri ini berada di sisi Pak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, apakah secara komunikasinya untuk publik ini juga cukup bagus, cukup baik, atau seperti apa Anda melihatnya? Baik, kalau kita menilai komunikasi publiknya cukup baik, sangat bisa kita lihat dari respon publik, gitu ya. Bagaimana respon publik, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang saya melihat ketika terjadi kemarin demonstrasi, ada yang mohon maaf tertabrak dan mendahului kita, gitu ya. Saya kira Pak Listio Sigit minta maaf, saya ikut di media, itu bagian dari tanggung jawab. Baru kemudian diberikan kok sanksi yang tegas kan kepada pelanggaran itu. Kalau nggak salah coba dilihat dulu, saya kira dipecat ya dari kepolisian. Yes, Nah, betul. ini suatu ketegasan loh. Jadi tidak serta-merta melindungi semata membabi buta, tidak. Artinya menunjukkan pihak kepolisian kita juga melihat secara objektif persoalan tersebut. Namun demikian, bahwa orang yang yang melakukan atau yang mengendarai kendaraan yang menabrak itu, saya pikir perlu juga didalami secara psikologis. Apakah itu ada mens reanya, kan begitu? Karena terus terang, menurut saya, dan bahkan saya pernah live di suatu media besar di Indonesia, bahkan mereka mengatakan bahwa kepolisian yang melaksanakan tugas di lapangan itu mereka itu melaksanakan tugas. Di sisi lain memang bisa saja ada keteledoran, ada kekurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi pihak kepolisian saya pikir sangat tegas untuk itu. Tetapi apakah komunikasi publiknya menurut saya kurang baik atau tidak? Saya tidak berani mengatakan bahwa komunikasi publik daripada Listio Sigit baik atau tidak baik. Saya tidak berani. Kenapa? Saya tidak melakukan pengkajian. Tetapi saya mengatakan bahwa waktu dulu Kadif Humas kita adalah Pak Dedi Sulistyo yang sekarang Wakapolri. Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo. Sangat bagus pengelolaan komunikasi Mabes Polri kita di bawah tangan beliau menjadi Kadif Humas. Terhandle semua dengan baik. Bahkan manajemen komunikasi kepolisian mereka lakukan apa yang disebut dengan imunisasi komunikasi. Imunisasi komunikasi adalah
belum terjadi isu itu, sudah mereka lebih dulu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi muncul kesadaran. Kalau sekarang saya melihat lebih cenderung apa? Yaitu komunikasi publik pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru dihandle. Nah, jadi artinya bahwa pernah terjadi pengelolaan komunikasi di Mabes Polri di bawah kepemimpinan Dedi apa Prasetyo. yang sekarang Prasetyo, sangat bagus sekali. Demikian. Dan itulah menjadi salah satu contoh begitu ya bagaimana kemudian nantinya berpotensi atau besar potensinya untuk bisa menjadi Kapolri, sosok dengan komunikasi yang baik layaknya Dedi Prasetyo, Bang Emrus. Baik, saya kira demikian. Kenapa, Bu? Kita sudah berada pada post-truth. Post-truth itu adalah ruang publik, ruang pertarungan. Pertarungan komunikasi. Jadi kalau pengelolaan komunikasinya tidak becus, maka institusi itu akan akan mendapat citra tidak positif. Udah pasti. Jadi acap kali pengelolaan komunikasi dianggap, Ibu, komunikasi ini, wah, mengcounter isu. Jadi pemadam kebakaran, membenarkan tindakan dari pimpinan. Tidak. Seorang pimpinan divisi komunikasi atau humas Kapolri, humas dari Mabes Polri harus bisa tanda kutip penasehat komunikasi bagi Kapolrinya. Harus berani, Pak Kapolri. Nah itu, ini sebaiknya kita tidak lakukan atau jangan dilakukan, atau kita begini cara mengelolanya, misalnya seperti itu. Tapi acap kali kan ini tergantung kepada kepemimpinan loh, karena dia merasa siapapun Kapolrinya ya, karena dia merasa pimpinan nomor 1, maka di bawahnya nggih semua kan. Apa petunjuk ada arahan, wah itu saya tidak katakan di Kapolri, Bu, di Polri, bahwa acap kali pengelolaan komunikasi publik di semua kementerian kita, dan itu diakui Prabowo, komunikasi pemerintah yang kurang baik, karena kecenderungan bawahannya adalah menuruti apa kehendak pimpinan. Ada perintah, ada petunjuk, ada arahan. Itu sehingga anak buah tidak berani berbeda pendapat. Padahal berbeda pendapat di dalam internal instansi sangat bagus dalam menyelamatkan tanda kutip muka pimpinan instansi. Dalam hal ini juga Kapolri kita. Demikian. Baik, terakhir dari saya, Bang Emrus, seberapa penting kemudian figur Kapolri ini begitu ya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah hampir jalan 1 tahun ini kemudian bisa membantu juga untuk memulihkan citra pemerintah yang ya meskipun banyak yang mendukung tapi banyak juga orang-orang yang kemudian merasa bahwa secara komunikasi masih kurang bagus dan sebagainya. Sosok atau figurnya sepenting apa, Bang? Saya kira sangat penting, karena figur kepemimpinan akan menentukan pola kepemimpinan di suatu instansi yang bersangkutan. Udah pasti itu. Jadi kalau Ibu misalnya pemimpin redaksi, kalau saya pemimpin redaksi pasti beda, Ibu. Pasti. Jadi oleh karena itu kepemimpinan menjadi hal yang penting. Nah, kalau mereka yang diangkat menjadi Kapolri biasanya kan sudah bintang 3 kan? Baru menjadi bintang 4. Tapi jangan bintang 3 tanda kutip loh, karbitan baru 2 bulan langsung ke bintang 3, janganlah. Jadi, nah kalau misalnya sudah bintang 3 dan bintang 3 yang sudah otomatis bagaimana mengelola kepolisian secara profesional. Udah pasti, bintang 3 tidak gampang. Tetapi yang paling utama diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar Kapolri ini mempunyai kemampuan komunikasi. Karena komunikasi menjadi hal penting. Itulah yang saya sebut adalah bagaimana bahwa dia dipersepsikan oleh publik orang yang kredibel. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sama. Kemudian adalah akseptabilitas di ruang publik. Baru daya persuasi, merangkul masyarakat. Baru kemudian adalah suatu respon cepat dalam suatu apa yang ditangani dihadapi oleh masyarakat. Saya terus terang, Ibu, mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia sangat luas sekali. Banyak warga negara kita yang masih membutuhkan penanganan yang mereka hadapi permasalahan terkait dengan kepolisian kita itu. Oleh karena itulah saya kira manajemen kepolisian kita yang akan datang diperlukan sosok di bidang apa namanya itu BIMAS ya, bimbingan masyarakat. Di bintang 3 ada saya kira menjabat itu, saya lupa namanya. Nah ini harus menjadi hal utama di dalam
bimbingan masyarakat itu. Jangan seolah-olah mengedepankan bahwa penindakan Bareskrim, tidaklah. Justru yang paling utama, saya lupa jabatannya bintang 3 itu, yang menghandle tentang pembimbingan masyarakat, bimbingan masyarakat, ya, pembinaan masyarakat atau apa namanya itu, justru yang penting. Kalau tingkat kesadaran masyarakat tentang perpolisian sudah tinggi, maka masyarakat akan menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan akan berkurang kejahatan. Tetapi saya melihat ada heavy-nya, tingkat titik tekannya seolah-olah penindakan Bareskrim. Maka coba dicek dulu, perlu dilakukan survei. Jangan-jangan kepolisian berkeinginan memilih di Bareskrim berkarir daripada di apa itu yang di Kelapa Dua itu, di Depok apa namanya? Di apa yang di Kelapa Dua itu? Apa kepolisian apa namanya itu yang saya lupa nama kepolisian misalnya. Nah, harusnya sama dan terutama mengedepankan adalah Brimob yang di apa? Yang di Depok. Jangan-jangan orang lebih senang ditempatkan di Bareskrim daripada ditempatkan di Brimob. Gitu. Ini harus pada posisi yang sama. Jadi terutama yang menangani masyarakat ini menjadi prioritas. Kalau masyarakat itu punya kesadaran tentang perpolisian, dia akan menjadi polisinya sendiri pada dirinya dan kejahatan akan berkurang. Jadi heavy-nya terhadap masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Emrus. Ini juga kita sama-sama menantikan ya bagaimana nantinya Presiden Prabowo akan melihat aspek-aspek tertentu untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri yang sekarang, pun juga harus ada reformasi Polri tadi dengan membentuk tim khusus untuk kemudian nantinya melakukan penilaian terhadap kinerja kepolisian selama ini, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Emrus Sihomi untuk kesempatannya berdiskusi dalam Tribun News on Fokus kali ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Emrus. Iya, terima kasih banyak sekali lagi Tribuners. Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik, membersamai kita ya dalam Tribun News on Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Fokus. Sekarang waktunya saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melihat banyaknya desakan dari publik begitu ya soal untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini. Bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya pikir seperti yang Ibu katakan juga, di kabinet juga terpecah tadi kan. Boleh jadi juga di publik ada yang menyetujui untuk diganti, ada juga yang tidak menyetujui. Cuma silent, tidak terkemuka. Karena itulah saya pikir Bapak Presiden Prabowo Subianto harus secara melakukan katakanlah analisis gitu ya. Apakah itu memang urgen diganti atau tidak. Karena bagaimanapun Bapak Presiden Prabowo Subianto dia memperoleh data lebih banyak. Karena sebagai presiden dia adalah pengguna data intelijen. Dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat. Oleh karena itu urgensitasnya saya pikir sebaiknya istana melakukan suatu pengkajian tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgen. Oleh karena itulah kajian yang dilakukan oleh istana tentu di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi suatu landasan yang objektif. Apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya. Karena kalau kita melihat dari sudut masa pensiunnya, saya pikir hampir 2 tahun ke depan beliau masih bisa menjabat Kapolri. Tapi di sisi lain kita harus jujur mengatakan bahwa menurut catatan saya, Jenderal Listio Sigit ini adalah Kapolri yang terlama, melampaui malah lamanya dari apa itu yang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi ini saya kira perlu dilakukan suatu pengkajian. Nah untuk itu saya kira selain yang saya sebut tadi perlu dilakukan juga pengkajian dari sudut katakanlah akseptabilitas daripada internal dan eksternal publik. Eksternal yaitu masyarakat. Bagaimana tingkat akseptabilitas publik terhadap Kapolri kita saat ini, gitu ya. Dan kemudian bagaimana akseptabilitas di internal kepolisian
terhadap kepemimpinan daripada Listio Sigit ini. Nah, itu bisa dilakukan suatu survei yang sifatnya tertutup tanpa mengetahui, tanpa menyebut nama di kepolisian tersebut. Lakukan saja, tidak apa-apa, dan itu bisa dilakukan oleh presiden. Toh polisi itu di bawah langsung presiden, sehingga bisa dilakukan survei kepada internal. Lalu kemudian bagaimana penilaian publik, eksternal publik, itu bisa dilakukan oleh lembaga survei yang independen. Jangan lembaga survei yang biasanya selalu membuat posisi kekuasaan tertentu positif gitu ya. Diberikan saja itu survei itu kepada lembaga pendidikan, misalnya Universitas Indonesia atau UGM atau ITB atau IPB Bogor. Kasih bagaimana nanti akseptabilitas. Selain itu tentu saya berpendapat bahwa juga dilihat akseptabilitas daripada Listio Sigit di partai politik dan juga para tokoh-tokoh politik bangsa. Yang saya maksud tokoh-tokoh politik dalam hal ini adalah ketua-ketua umum partai, terutama partai-partai besar di parlemen. Nah, atas dasar penilaian itulah dilihat bagaimana tingkat akseptabilitas para politisi, termasuk juga para partai politik. Kemudian juga tidak ada salahnya juga dilakukan suatu semacam penilaian kinerja daripada Kapolri kita yang sekarang sejak Pak Prabowo menjadi presiden, tentu sekitar 9-8 bulan yang lalu. Tapi tidak menjadi ukuran adalah masa jabatan masa Presiden Joko Widodo. Karena yang bisa dinilai adalah masa jabatan Prabowo Subianto, sejauh mana kinerja dan produktif. Yang terakhir saya mau katakan adalah bagaimana penanganan atau penegakan hukum di kepolisian selama 8 atau 9 bulan terakhir ini. Kalau memang hasilnya penanganannya lebih meningkat dan produktif, saya pikir itu menjadi nilai plus bagi Listio Sigit sebagai Kapolri. Tetapi kalau penanganan kasus-kasus tidak ditangani dengan secara baik dan tingkat presisi yang sangat presisi gitu ya, saya pikir kalau memang itu saya kira perlu Bapak Presiden melakukan evaluasi. Artinya apa mau saya katakan? Tingkat urgensitas bahwa Kapolri akan diganti atau tidak, saya kira alangkah baiknya Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan suatu asesmen secara objektif. Tidak sekedar hanya katakanlah ada tuntutan dari demonstran dan lain-lain sebagainya. Yang saya khawatirkan ketika ada tuntutan, kalau tidak diwujudkan misalnya, tetapi secara objektif, lalu tidak ada salahnya. Misalnya Pak Prabowo Subianto meminta tanggapan, pendapat dari para pengunjuk rasa. Mengapa mereka sih meminta agar Kapolri diganti? Lakukanlah dialog. Boleh jadi argumentasi yang mereka buat adalah argumentasi kualitatif. Demikian. Oke, tidak serta-merta kemudian hanya karena desakan publik lalu mengganti begitu ya Bang Emrus ya, tapi juga harus dilihat dan melakukan evaluasi lebih mendalam. Sudah urgent belum untuk kemudian mengganti Kapolri? Kalau Bang Emrus melihatnya, kalau misalnya nanti ada penggantian Kapolri, apakah ini baik begitu ya untuk penyegaran organisasi atau sedianya ini juga bisa dibaca ada kepentingan politik? Karena tadi kan kita sempat singgung di internal kabinet saja sudah terpecah antara ada yang ingin dan ada yang tidak ingin Kapolri diganti. Baik, untuk menghindari daripada katakanlah dari aspek pertimbangannya semata-mata politik, maka itulah yang saya tawarkan tadi. Dilakukan semacam penilaian, asesmen secara holistik. Jadi justru ini menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk melihat secara keseluruhan. Betul bahwa ada desakan publik tentu harus didengar, kan begitu. Tetapi jangan semata-mata lalu kalau ada desakan tiba-tiba seorang menteri lalu diganti, kan tidak produktif juga. Tapi bukan berarti desakan itu tidak didengar. Maka saya katakan tadi, para pengunjuk rasa, lakukanlah wawancara dengan mereka. Boleh jadi mereka bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang terukur, sehingga bisa menjadi pertimbangan. Lalu kemudian dari sudut penyegaran, kalau kita mengatakan bahwa, saya berpendapat bahwa kalau dari sudut penyegaran, saya kira Pak Listio Sigit sudah pejabat Kapolri kita yang menurut saya
terlama setelah reformasi, bahkan Hmm. melampaui masa jabatannya adalah Tito Karnavian. Nah, dari sudut itu saya kira bisa saja ada disebut suatu penyegaran, tetapi harus kita ingat bahwa Listio Sigit menjadi Kapolri kan termasuk angkatan yang lebih muda, sehingga wajar kalau memang rentang waktu lebih lama dari sudut umur. Namun demikian, dari sudut katakanlah kebiasaan yang terjadi di kepolisian setelah reformasi yang saya amati, baru Listio Sigit yang terlama menduduki jabatan dan berada di 2 periode presiden. Biasanya presiden yang baru dilantik tidak lama kemudian dia akan ganti keseluruhan kabinetnya. Tetapi Listio tetap berada di posisi itu, bisa saja ketika penyusunan kabinet kemarin, walaupun Kapolri bukan kabinet, sebagai suatu katakanlah tim daripada kepresiden karena itu diangkat oleh presiden, bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi dengan dinamika yang ada, tidak ada salahnya itu dilihat secara holistik tentang katakanlah regenerasi gitu ya. Karena menurut saya sangat baik dilakukan regenerasi yang berjalan secara normal tentunya dari sudut itu. Tapi ada dari sudut akseptabilitas dan lain sebagainya. Banyak variabel yang harus pertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri kita. Demikian. Ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menarasikannya adalah salah satu alasannya begitu ya Bang Emrus ya, karena Kapolri ini dinilai adalah orang dekat mantan Presiden Joko Widodo begitu kan, yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan yang secara politis juga masuk akal begitu kan, dengan desakan agar Kapolri ini diganti dengan sosok yang baru, Bang? Saya kira bisa saja diasumsikan seperti itu, lebih dekat gitu ya. Karena bagaimanapun harus diakui, Listio Sigit menjadi Kapolri karena dari awal ketika pengangkatan kan begitu, awal pengangkatannya tentu peran Jokowi kita nafikan, itu fact. Artinya fakta itu ada orang yang menarasikan seperti itu. Apakah dia termasuk orang dekat? Menurut pandangan saya sangat tergantung kriteria yang dipakai, gitu ya. Tetapi saya melihat selama kepemimpinan Listio Sigit di masa pemerintahan Prabowo Subianto, saya tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah bos saya, beda dengan menteri yang lain, gitu ya. Artinya apa? Bahwa Listio Sigit loyalitas tunggal ketika Joko Widodo menjadi presiden. Dan ketika Prabowo menjadi presiden, dia juga loyalitas tunggal. Artinya dia mengikuti apa yang diberikan oleh presiden. Namun demikian, sebagai manusia, karena memahami perilaku manusia harus komprehensif dari berbagai aspek. Nah, oleh karena itulah perlu saya kira Bapak Presiden, saya kira tahu tingkat kedekatannya dengan Pak Listio Sigit dengan Jokowi, dengan Prabowo dan dengan yang lain-lain. Saya kira Pak Prabowo mempunyai suatu kesimpulan tentang hal itu karena bagaimanapun bahwa sebagai presiden dia dapat mengetahui fakta, data dan bukti yang tidak terkemuka ke ruang publik sehingga Prabowo bisa menilai bahwa tingkat kedekatan Listio Sigit ini sangat dekat dengan Jokowi atau sangat dekat dengan Prabowo. Tetapi yang saya lihat di ruang publik bahwa Listio Sigit adalah tokoh yang bisa memisahkan diri. Ketika Joko Widodo menjadi presiden dan pimpinannya, tentu saya melihat terjadi loyalitas tunggal. Lalu saya melihat juga bahwa Listio Sigit di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dia melakukan loyalitas tunggal terhadap Prabowo. Saya ikuti betul. Tidak ada ucapannya mengatakan seperti menteri-menteri yang lain. Wah, bos saya Joko Widodo. Jadi pimpinan dua. Secara manajemen tidak baik ketika seseorang itu punya pimpinan dua. Jadi kalau teori manajemen mengatakan pimpinan hanya satu, tapi bawahan bisa lebih dari satu. Demikian.
Oke, jadi kalau melihat secara kinerja ya secara politis tidak berpengaruh begitu ya kedekatan dengan siapa, tapi memang murni ya pada atasan kemudian bekerja baik itu di eranya Pak Jokowi maupun yang sekarang kurang lebih 1 tahun di eranya Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin isu yang beredar kan sudah ada surat presiden kepada DPR begitu ya Bang Emrus ya. Meskipun pada akhirnya istana ini membantah sudah ada surat untuk penggantian Kapolri, tapi di satu sisi meskipun ada narasi bahwa tidak ada penggantian Kapolri atau surat dari presiden, tapi ada janji dari Pak Prabowo akan melakukan reformasi terhadap Polri. Ini bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya kira suatu pandangan yang luar biasa dari Pak Prabowo Subianto. Dia melakukan reformasi kepada kepolisian. Saya kira suatu hal tindakan yang bagus gitu ya. Karena menurut saya perlu dilakukan suatu pembaharuan dalam suatu institusi tertentu. Bisa saja misalnya Pak Prabowo melihat data, fakta, dan bukti di lapangan bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi kepolisian kita. Karena bagaimanapun kan kita ingin sesuatu institusi pemerintahan kita, termasuk kepolisian, kan ingin tetap supaya meningkat. Kan begitu. Jadi basis daripada reformasi itu adalah bahwa pelayanan publik di kepolisian itu semakin baik. Tidak ada masalah kalau itu, dan saya mendukung jika itu dilakukan reformasi. Hanya saja ketika dilakukan reformasi kepolisian supaya memang lebih independen, lebih objektif, lebih berpihak kepada rakyat, alangkah baiknya dibuat tim reformasi kepolisian yang selama ini mengkritik kepolisian dan yang mendukung kepolisian. Kan begitu. Saya kira ada beberapa purnawirawan kita kan bintang 3 yang selalu memberi, saya sebutlah kata masukan lah ya, atau kritik terhadap lembaga kepolisian kita karena memang mereka pernah bekerja di situ. Ini saya kira bisa bagian daripada tim reformasi ini. Tentu disertai dengan para akademisi-akademisi yang tidak punya kepentingan sama sekali terhadap katakanlah kepentingan-kepentingan yang ada faksi-faksi di kepolisian. Karena begini, setiap kelompok sosial, baik di kepolisian dimanapun, pasti terjadi faksi. Jangankan di kepolisian, di rumah tangga ada faksi-faksi loh Pak, Bu. Faksi ayah, faksi ibu ada kan? Ada itu. Jadi suatu hal yang normal. Kalau dikatakan, wah kami tidak ada faksi, ini kami kan manut kepada perintah komando. Itu namanya menafikan tentang keberadaan sosial itu. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, oleh karena itu, tim daripada katakanlah tim daripada reformasi dibentuk. Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana supaya kepemimpinan Kapolri kita yang existing sekarang atau bakal boleh jadi diganti adalah kepemimpinan yang menyadari betul bahwa dunia telah berada di post-truth. Ya, post-truth itu adalah intinya adalah bahwa bagaimana mewacanakan suatu pesan dan lain-lain sebagainya untuk membentuk opini. Karena bagaimanapun acap kali juga bangunan-bangunan wacana yang ada di ruang publik bisa seolah-olah posisi kepolisian kita tidak di posisi yang tanda kutip nyaman gitu ya karena kritik. Karena memang didesain sedemikian rupa. Oleh karena itulah maka dilakukanlah dibentuklah tim reformasi ini secara objektif melihat misalnya dari sudut internal, bagaimana jenjang kepangkatan, bagaimana tanda kutip jeritan tanda kutip ya jeritan para kepolisian kita di lapangan misalnya. Bagaimana kesenjangan penghasilan seorang jenderal dengan katakanlah sersan misalnya seperti itu. Itu bisa diperhatikan. Jadi jeritan-jeritan daripada kepolisian yang ada di lapangan bisa itu didengar. Sehingga ini menjadi suatu bahan yang digunakan mereformasi tentang kepolisian kita ke depan. Demikian. Termasuk kalau misalnya reformasinya ini adalah dengan mengganti Kapolri, begitu Bang Emrus, kalau dari analisa Bang Emrus, kriteria atau sosoknya harus seperti apa yang kemudian cocok di tengah dinamika politik yang kemudian terjadi saat ini pun juga agar bisa melihat begitu ya relasi antara pemerintah, kemudian Polri, dan kaitannya juga dengan elit politik juga kalau di tanah air ini? Baik.
Jadi kalau reformasi inilah sebagai landasan apakah Kapolri kita diganti atau diteruskan sampai pensiun. Sigit Listio Sigit gitu ya. Apakah itu? Jadi atas dasar daripada reformasi ini dikaji sedemikian rupa. Nah, hasil temuan mereka bisa saja merekomendasikan bahkan mengatakan bahwa Kapolri kita diganti atau biarkan dipertahankan sampai masa jabatan misalnya. Jadi sehingga tim reformasi ini menjadi objektif, tidak menjadi suatu tim pembenaran akan tidak diganti atau diganti, kan begitu. Nah, seandainya katakanlah hasilnya perlu diganti, saya berpendapat sosok-sosok yang mana yang bisa menggantikannya. Kalau saya berpendapat, karena saya seorang komunikolog, bahwa aspek yang saya lihat aspek komunikasi. Jadi dia harus menjadi akseptabilitas diterima oleh semua kalangan. Akseptabilitas itu diterima kan komunikasi. Baru kemudian adalah dia mempunyai kedewasaan komunikasi. Jadi jangan misalnya Kapolri kita, tapi saya bukan tidak katakan Sigit Listio Sigit melakukan, tapi yang akan datang bahwa jangan sampai pendangannya yang membuat kegaduhan di ruang publik, gitu ya. Baru berikutnya adalah dia mempunyai kemampuan persuasi kepada publik dan kepada masyarakat. Dia persuasi. Jadi tidak serta-merta misalnya ada sesuatu lalu tindak tidak bisa demikian. Tetapi ada suatu gerakan yang dilakukan siapapun Kapolri kita yang akan datang diganti atau tidak, yang melakukan suatu kesadaran masyarakat tentang perpolisian itu. Jadi karena ada acap kali sekelompok masyarakat tidak menyadari bahwa kepolisian itu sangat penting. Saya terus terang, termasuk yang berpendapat kepolisian kita sangat kita butuhkan di Republik ini. Coba bayangkan, andaikan tidak ada kepolisian, boleh saja saya live di kebun saya ini tidak bisa karena kurang aman misalnya seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka diganti apakah persyaratan yang dilakukan adalah kemampuan komunikasi yang tersebut tadi, termasuk di dalamnya kredibilitas pemimpin kepolisian kita yang akan datang. Karena apa? Harus sesuai ucapan dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Jangan berbeda. Begitu ya. Termasuk bukan dirinya sendiri, tetapi adalah jenjang yang ada di bawahnya, misalnya Kapolda dan lain-lain sebagainya. Karena bagaimanapun di kepolisian itu kan sistem komando, boleh dikatakan top down. Jadi kalau ada suatu anak buah Kapolres, Kapolda dan lain-lain yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, tentu Kapolri harus bertanggung jawab. Oleh karena itu bahwa seorang Kapolri harus kredibel di mata masyarakat dan harus juga kredibel di mata semua bawahannya. Lalu saya berpendapat, usul saya kepada Presiden Prabowo Subianto, di samping yang saya sebut tadi, alangkah baiknya Kapolri maupun misalnya ini adalah TNI, tidak ada salahnya yang diangkat menjadi Kapolri ada wakil Kapolri, atau kalau itu Panglima, wakil Panglima, karena akan jelas menjadi jenjang karir gitu ya. Jangan tiba-tiba ada loncatan-loncatan yang bintang 2, tiba-tiba bintang 3 menjadi Kapolri. Jadi ada suatu jenjang secara struktural dan sistematis. Ini kesempatan bagi Prabowo. Saya melihat di masa Prabowo ada wakil Panglima. Baru kemudian kalau wakil Kapolri sudah dari dulu. Nah, kenapa tidak? Ini menjadi jenjang karir. Misalnya jadi Kapolda, jadi apa, Bariskim, Kabariskim, dan lain-lain sebagainya. Kan orang kedua di Kapolri adalah Wakapolri. Saya menyarankan bahwa Kapolri yang akan datang berikanlah kepada Wakapolri. Demikian juga Panglima TNI, Wakil Panglima yang naik kata, supaya ada suatu kepastian karir yang diikuti. Jangan tiba-tiba misalnya yang junior-junior, misalnya Sulistio Sigit kan banyak angkatan yang diloncatkan bagaimanapun. Secara psikologis itu akan menjadi suatu hal sebagai manusia. Ada rasa yang tidak pas lah saya sebut. Kalau sebut tidak enak, nggak bagus. Rasa yang tidak pas. Demikian.
Oke, sehingga kalau diharapkan memang jenjangnya dari Wakapolri yang sekarang begitu ya, Bang Emrus ya bisa kemudian menjadi Kapolri. Kalau Bang Emrus sendiri melihat selama Pak Kapolri ini berada di sisi Pak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, apakah secara komunikasinya untuk publik ini juga cukup bagus, cukup baik, atau seperti apa Anda melihatnya? Baik, kalau kita menilai komunikasi publiknya cukup baik, sangat bisa kita lihat dari respon publik, gitu ya. Bagaimana respon publik, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang saya melihat ketika terjadi kemarin demonstrasi, Mhm. ada yang mohon maaf tertabrak dan mendahului kita, gitu ya. Saya kira Pak Listio Sigit minta maaf, saya ikut di media, itu bagian dari tanggung jawab. Baru kemudian diberikan kok sanksi yang tegas kan kepada pelanggaran itu, kalau nggak salah coba dilihat dulu, saya kira dipecat ya dari kepolisian. Yes, Nah, betul. ini suatu ketegasan loh. Jadi tidak serta-merta melindungi semata membabi buta, tidak. Artinya menunjukkan pihak kepolisian kita juga melihat secara objektif persoalan tersebut. Namun demikian, bahwa orang yang yang melakukan atau yang mengendarai kendaraan yang menabrak itu, saya pikir perlu juga didalami secara psikologis. Apakah itu ada mens reanya, kan begitu? Mhm. Karena terus terang, menurut saya, dan bahkan saya pernah live di suatu media besar di Indonesia, bahkan mereka mengatakan bahwa kepolisian yang melakukan tugas di lapangan itu mereka itu melaksanakan tugas. Di sisi lain memang bisa saja ada keteledoran, ada kekurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi pihak kepolisian saya pikir sangat tegas untuk itu. Tetapi apakah komunikasi publiknya menurut saya kurang baik atau tidak, saya tidak berani mengatakan bahwa komunikasi publik daripada Listio Sigit baik atau tidak baik. Saya tidak berani, kenapa? Saya tidak melakukan pengkajian. Tetapi saya mengatakan bahwa waktu dulu Kadif Humas kita adalah Pak Dedi Sulistyo yang sekarang Wakapolri. Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo, sangat bagus pengelolaan komunikasi Mabes Polri kita di bawah tangan beliau menjadi Kadif Humas. Terhandle semua dengan baik. Bahkan manajemen komunikasi kepolisian mereka lakukan apa yang disebut dengan imunisasi komunikasi. Imunisasi komunikasi adalah belum terjadi isu itu sudah mereka lebih dulu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi muncul kesadaran. Kalau sekarang saya melihat lebih cenderung apa? Yaitu komunikasi publik pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru dihandle. Nah, jadi artinya bahwa pernah terjadi pengelolaan komunikasi di Mabes Polri di bawah kepemimpinan Dedi Prasetyo. yang sekarang Prasetyo, sangat bagus sekali. Demikian. Dan itulah menjadi salah satu contoh begitu ya, bagaimana kemudian nantinya berpotensi atau besar potensinya untuk bisa menjadi Kapolri, sosok dengan komunikasi yang baik layaknya Dedi Prasetyo, Bang Emrus. Baik, saya kira demikian. Kenapa, Bu? Kita sudah berada pada post-truth. Post-truth itu adalah ruang publik, ruang pertarungan. Pertarungan komunikasi. Jadi kalau pengelolaan komunikasinya tidak becus, maka institusi itu akan mendapat citra tidak positif. Udah pasti. Jadi acap kali pengelolaan komunikasi dianggap, Ibu, komunikasi ini, wah, mengcounter isu. Jadi pemadam kebakaran, membenarkan tindakan dari pimpinan. Tidak. Seorang pimpinan divisi komunikasi atau humas Kapolri, humas dari Mabes Polri, harus bisa tanda kutip penasehat komunikasi bagi Kapolrinya. Harus berani. Pak Kapolri, nah itu. Ini sebaiknya kita tidak lakukan atau jangan dilakukan. Atau kita begini cara mengelolanya, misalnya seperti itu. Tapi acap kali kan, ini tergantung kepada kepemimpinan loh. Karena dia merasa, siapapun Kapolrinya ya, karena dia merasa pimpinan nomor 1, maka di bawahnya nggih semua. Kan apa petunjuk, ada arahan, wah itu saya tidak katakan di Kapolri, Bu, di Polri, bahwa acap kali pengelolaan komunikasi publik di semua kementerian kita, dan itu diakui Prabowo, komunikasi pemerintah yang kurang baik, karena kecenderungan bawahannya adalah menuruti apa kehendak pimpinan. Ada perintah, ada petunjuk, ada arahan,
Itu sehingga anak buah tidak berani berbeda pendapat. Padahal berbeda pendapat di dalam internal instansi sangat bagus dalam menyelamatkan tanda kutip muka pimpinan instansi. Dalam hal ini juga Kapolri kita. Demikian. Baik, terakhir dari saya, Bang Emrus, seberapa penting kemudian figur Kapolri ini begitu ya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah hampir jalan 1 tahun ini kemudian bisa membantu juga untuk memulihkan citra pemerintah yang ya meskipun banyak yang mendukung tapi banyak juga orang-orang yang kemudian merasa bahwa secara komunikasi masih kurang bagus dan sebagainya. Sosok atau figurnya sepenting apa, Bang? Saya kira sangat penting karena figur kepemimpinan akan menentukan pola kepemimpinan di suatu instansi yang bersangkutan. Udah pasti itu. Jadi kalau ibu misalnya pemimpin redaksi, kalau saya pemimpin redaksi pasti beda ibu. Pasti. Jadi oleh karena itu kepemimpinan menjadi hal yang penting. Nah, kalau mereka yang diangkat menjadi Kapolri biasanya kan sudah bintang 3 kan? Baru menjadi bintang 4. Tapi jangan bintang 3 tanda kutip loh, karbitan baru 2 bulan langsung ke bintang 3, janganlah. Jadi, nah kalau misalnya sudah bintang 3 dan bintang 3 yang sudah otomatis bagaimana mengelola kepolisian secara profesional. Udah pasti, bintang 3 tidak gampang. Tetapi yang paling utama diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar Kapolri ini mempunyai kemampuan komunikasi. Karena komunikasi menjadi hal penting. Itulah yang saya sebut adalah bagaimana bahwa dia dipersepsikan oleh publik orang yang kredibel. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sama. Kemudian adalah akseptabilitas di ruang publik. Baru daya persuasi, merangkul masyarakat. Baru kemudian adalah suatu respon cepat dalam suatu apa yang ditangani dihadapi oleh masyarakat. Saya terus terang Ibu mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia sangat luas sekali. Banyak warga negara kita yang masih membutuhkan penanganan yang mereka hadapi permasalahan terkait dengan kepolisian kita itu. Oleh karena itulah saya kira manajemen kepolisian kita yang akan datang diperlukan sosok di bidang BIMAS ya, bimbingan masyarakat. Di bintang 3 ada saya kira menjabat itu, saya lupa namanya. Nah ini harus menjadi hal utama di dalam bimbingan masyarakat itu. Jangan seolah-olah mengedepankan bahwa penindakan bareskrim, tidaklah. Justru yang paling utama, saya lupa jabatannya bintang 3 itu, yang menghandle tentang pembimbingan masyarakat, BIMAS, bimbingan masyarakat, pembinaan masyarakat atau apa namanya itu, justru yang penting. Kalau tingkat kesadaran masyarakat tentang perpolisian sudah tinggi, maka masyarakat akan menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan akan berkurang kejahatan. Tetapi saya melihat ada heavy-nya, tingkat titik tekannya seolah-olah penindakan bareskrim. Maka coba dicek dulu, perlu dilakukan survei. Jangan-jangan kepolisian berkeinginan memilih di bareskrim berkarir daripada di apa itu yang di Kelapa II itu, di Depok apa namanya? Di apa yang di Kelapa II itu? Apa kepolisian apa namanya itu yang saya lupa nama kepolisian misalnya. Nah, harusnya sama dan terutama mengedepankan adalah Brimob yang di Depok. Jangan-jangan orang lebih senang ditempatkan di bareskrim daripada ditempatkan di Brimob. Gitu. Ini harus pada posisi yang sama. Jadi terutama yang menangani masyarakat ini menjadi prioritas. Kalau masyarakat itu punya kesadaran tentang perpolisian, dia akan menjadi polisinya sendiri pada dirinya dan kejahatan akan berkurang. Jadi heavy-nya terhadap masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Emrus. Ini juga kita sama-sama menantikan ya bagaimana nantinya Presiden Prabowo akan melihat aspek-aspek tertentu untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri yang sekarang, pun juga harus ada reformasi Polri tadi dengan membentuk tim khusus untuk kemudian nantinya melakukan penilaian terhadap kinerja kepolisian selama ini, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Emrus Sihomi untuk kesempatannya berdiskusi. Terima kasih Bu Nila.
Makasih. Tribunyusan Fokus kali ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat Baik, sore, baik. selamat beraktivitas kembali, Bang Emrus. Iya, terima kasih banyak sekali lagi Tribuners. Emrus Siombing, pakar komunikasi politik membersamai kita ya dalam Tribunyusan Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunyusan Fokus. Sekarang waktunya saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melihat banyaknya desakan dari publik begitu ya soal untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini. Bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya pikir seperti yang Ibu katakan juga, di kabinet juga terpecah tadi kan. Boleh jadi juga di publik ada yang menyetujui untuk diganti, ada juga yang tidak menyetujui. Cuma silent, tidak terkemuka. Karena itulah saya pikir Bapak Presiden Prabowo Subianto harus secara melakukan katakanlah analisis gitu ya. Apakah itu memang urgen diganti atau tidak? Karena bagaimanapun Bapak Presiden Prabowo Subianto dia memperoleh data lebih banyak. Karena sebagai presiden dia adalah pengguna data intelijen dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat. Oleh karena itu urgensitasnya saya pikir sebaiknya Istana melakukan suatu pengkajian tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgen. Oleh karena itulah kajian yang dilakukan oleh Istana tentu di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi suatu landasan yang objektif. Apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya. Karena kalau kita melihat dari sudut masa pensiunnya, saya pikir hampir 2 tahun ke depan beliau masih bisa menjabat Kapolri. Tapi di sisi lain kita harus jujur mengatakan bahwa menurut catatan saya, Jenderal Listio Sigit ini adalah Kapolri yang terlama, melampaui malah lamanya dari apa itu yang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi ini saya kira perlu dilakukan suatu pengkajian. Nah untuk itu saya kira selain yang saya sebut tadi perlu dilakukan juga pengkajian dari sudut katakanlah akseptabilitas daripada internal dan eksternal publik. Eksternal yaitu masyarakat. Bagaimana tingkat akseptabilitas publik terhadap Kapolri kita saat ini, gitu ya. Dan kemudian bagaimana akseptabilitas di internal kepolisian terhadap kepemimpinan daripada Listio Sigit ini. Nah, itu bisa dilakukan suatu survei yang sifatnya tertutup tanpa mengetahui, tanpa menyebut nama di kepolisian tersebut. Lakukan saja, tidak apa-apa, dan itu bisa dilakukan oleh presiden. Toh polisi itu di bawah langsung presiden sehingga bisa dilakukan survei kepada internal. Lalu kemudian bagaimana penilaian publik, eksternal publik, itu bisa dilakukan oleh lembaga survei yang independen. Jangan lembaga survei yang biasanya selalu membuat posisi kekuasaan tertentu positif gitu ya. Diberikan saja itu survei itu kepada lembaga pendidikan, misalnya Universitas Indonesia atau UGM atau ITB atau IPB Bogor. Kasih bagaimana nanti akseptabilitas. Selain itu tentu saya berpendapat bahwa juga dilihat akseptabilitas daripada Listio Sigit di partai politik dan juga para tokoh-tokoh politik bangsa. Yang saya maksud tokoh-tokoh politik dalam hal ini adalah ketua-ketua umum partai, terutama partai-partai besar di parlemen. Nah, atas dasar penilaian itulah dilihat bagaimana tingkat akseptabilitas para politisi, termasuk juga para partai politik. Kemudian juga tidak ada salahnya juga dilakukan suatu semacam penilaian kinerja daripada Kapolri kita yang sekarang sejak Pak Prabowo menjadi presiden, tentu sekitar 9-8 bulan yang lalu. Tapi tidak menjadi ukuran adalah masa jabatan masa Presiden Joko Widodo. Karena yang bisa dinilai adalah masa jabatan Prabowo Subianto, sejauh mana kinerja dan produktif. Yang terakhir saya mau katakan adalah bagaimana penanganan atau penegakan hukum di kepolisian selama 8 atau 9 bulan terakhir ini.
kalau memang hasilnya penanganannya lebih meningkat dan produktif, saya pikir itu menjadi nilai plus bagi Listio Sigit sebagai Kapolri. Tetapi kalau penanganan kasus-kasus tidak ditangani dengan secara baik dan tingkat presisi yang sangat presisi gitu ya, saya pikir kalau memang itu saya kira perlu Bapak Presiden melakukan evaluasi. Artinya apa mau saya katakan? Tingkat urgensitas bahwa Kapolri akan diganti atau tidak, saya kira alangkah baiknya Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan suatu asesmen secara objektif. Tidak sekedar hanya katakanlah ada tuntutan dari demonstran dan lain-lain sebagainya. Yang saya khawatirkan ketika ada tuntutan, kalau tidak diwujudkan misalnya, tetapi secara objektif, lalu tidak ada salahnya. Misalnya Pak Prabowo Subianto meminta tanggapan, pendapat dari para pengunjuk rasa. Mengapa mereka sih meminta agar Kapolri diganti? Lakukanlah dialog. Boleh jadi argumentasi yang mereka buat adalah argumentasi kualitatif. Demikian. Oke, tidak serta-merta kemudian hanya karena desakan publik lalu mengganti begitu ya Bang Emrus ya, tapi juga harus dilihat dan melakukan evaluasi lebih mendalam. Sudah urgent belum untuk kemudian mengganti Kapolri? Kalau Bang Emrus melihatnya, kalau misalnya nanti ada penggantian Kapolri, apakah ini baik begitu ya untuk penyegaran organisasi atau sedianya ini juga bisa dibaca ada kepentingan politik? Karena tadi kan kita sempat singgung di internal kabinet saja sudah terpecah antara ada yang ingin dan ada yang tidak ingin Kapolri diganti. Baik, untuk menghindari daripada katakanlah dari aspek pertimbangannya semata-mata politik, maka itulah yang saya tawarkan tadi. Dilakukan semacam penilaian, asesmen secara holistik. Jadi justru ini menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk melihat secara keseluruhan. Betul bahwa ada desakan publik tentu harus didengar, kan begitu. Tetapi jangan semata-mata lalu kalau ada desakan tiba-tiba seorang menteri lalu diganti, kan tidak produktif juga. Tapi bukan berarti desakan itu tidak didengar. Maka saya katakan tadi, para pengunjuk rasa, lakukanlah wawancara dengan mereka. Boleh jadi mereka bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang terukur, sehingga bisa menjadi pertimbangan. Lalu kemudian dari sudut penyegaran, kalau kita mengatakan bahwa, saya berpendapat bahwa kalau dari sudut penyegaran, saya kira Pak Listio Sigit sudah pejabat Kapolri kita yang menurut saya terlama setelah reformasi, bahkan melampaui masa jabatannya adalah Tito Karnavian. Nah, dari sudut itu saya kira bisa saja ada disebut suatu penyegaran, tetapi harus kita ingat bahwa Listio Sigit menjadi Kapolri kan termasuk angkatan yang lebih muda, sehingga wajar kalau memang rentang waktu lebih lama dari sudut umur. Namun demikian, dari sudut katakanlah kebiasaan yang terjadi di kepolisian setelah reformasi yang saya amati, baru Listio Sigit yang terlama menduduki jabatan dan berada di 2 periode presiden. Biasanya presiden yang baru dilantik tidak lama kemudian dia akan ganti keseluruhan kabinetnya. Tetapi Listio tetap berada di posisi itu, bisa saja ketika penyusunan kabinet kemarin, walaupun Kapolri bukan kabinet, sebagai suatu katakanlah tim daripada kepresiden karena itu diangkat oleh presiden, bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi dengan dinamika yang ada, tidak ada salahnya itu dilihat secara holistik tentang katakanlah regenerasi gitu ya. Karena menurut saya sangat baik dilakukan regenerasi yang berjalan secara normal tentunya dari sudut itu. Tapi ada dari sudut akseptabilitas dan lain sebagainya. Banyak variabel yang harus pertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri kita. Demikian. Ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menarasikannya adalah salah satu alasannya begitu ya Bang Emrus ya, karena Kapolri ini dinilai adalah orang dekat mantan Presiden Joko Widodo begitu kan, yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan yang secara politis juga masuk akal begitu kan dengan desakan agar Kapolri ini diganti dengan sosok yang baru, Bang?
Saya kira bisa saja diasumsikan seperti itu, lebih dekat gitu ya. Karena bagaimanapun harus diakui, Listio Sigit menjadi Kapolri karena dari awal ketika pengangkatan kan begitu, awal pengangkatannya tentu peran Jokowi kita bisa kita nafikan, itu fact. Artinya fakta itu ada orang yang menarasikan seperti itu. Apakah dia termasuk orang dekat? Menurut pandangan saya sangat tergantung kriteria yang dipakai, gitu ya. Tetapi saya melihat selama kepemimpinan Listio Sigit di masa pemerintahan Prabowo Subianto, saya tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah bos saya, beda dengan menteri yang lain, gitu ya. Artinya apa? Bahwa Listio Sigit loyalitas tunggal ketika Joko Widodo menjadi presiden. Dan ketika Prabowo menjadi presiden, dia juga loyalitas tunggal. Artinya dia mengikuti apa yang diberikan oleh presiden. Namun demikian, sebagai manusia, karena memahami perilaku manusia harus komprehensif dari berbagai aspek. Nah, oleh karena itulah perlu saya kira Bapak Presiden, saya kira tahu tingkat kedekatannya dengan Pak Listio Sigit dengan Jokowi, dengan Prabowo dan dengan yang lain-lain. Saya kira Pak Prabowo mempunyai suatu kesimpulan tentang hal itu karena bagaimanapun bahwa sebagai presiden dia dapat mengetahui fakta, data dan bukti yang tidak terkemuka ke ruang publik sehingga Prabowo bisa menilai bahwa tingkat kedekatan Listio Sigit ini sangat dekat dengan Jokowi atau sangat dekat dengan Prabowo. Tetapi yang saya lihat di ruang publik bahwa Listio Sigit adalah tokoh yang bisa memisahkan diri. Ketika Joko Widodo menjadi presiden dan pimpinannya, tentu saya melihat terjadi loyalitas tunggal. Lalu saya melihat juga bahwa Listio Sigit di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dia melakukan loyalitas tunggal terhadap Prabowo. Saya ikuti betul. Tidak ada ucapannya mengatakan seperti menteri-menteri yang lain. Wah, bos saya Joko Widodo. Jadi pimpinan dua. Secara manajemen tidak baik ketika seseorang itu punya pimpinan dua. Jadi kalau teori manajemen mengatakan pimpinan hanya satu, tapi bawahan bisa lebih dari satu. Demikian. Oke, jadi kalau melihat secara kinerja ya secara politis tidak berpengaruh begitu ya kedekatan dengan siapa, tapi memang murni ya pada atasan kemudian bekerja baik itu di eranya Pak Jokowi maupun yang sekarang kurang lebih 1 tahun di eranya Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin isu yang beredar kan sudah ada surat presiden kepada DPR begitu ya Bang Emrus ya, meskipun pada akhirnya istana ini membantah sudah ada surat untuk penggantian Kapolri, tapi di satu sisi meskipun ada narasi bahwa tidak ada penggantian Kapolri atau surat dari presiden, tapi ada janji dari Pak Prabowo akan melakukan reformasi terhadap Polri. Ini bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya kira suatu pandangan yang luar biasa dari Pak Prabowo Subianto. Dia melakukan reformasi kepada kepolisian. Saya kira suatu hal tindakan yang bagus gitu ya. Karena menurut saya perlu dilakukan suatu pembaharuan dalam suatu institusi tertentu. Bisa saja misalnya Pak Prabowo melihat data, fakta, dan bukti di lapangan bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi kepolisian kita. Karena bagaimanapun kan kita ingin sesuatu institusi pemerintahan kita, termasuk kepolisian, kan ingin tetap supaya meningkat. Kan begitu. Jadi basis daripada reformasi itu adalah bahwa pelayanan publik di kepolisian itu semakin baik. Tidak ada masalah kalau itu, dan saya mendukung jika itu dilakukan reformasi. Hanya saja ketika dilakukan reformasi kepolisian supaya memang lebih independen, lebih objektif, lebih berpihak kepada rakyat, alangkah baiknya dibuat tim reformasi kepolisian yang selama ini mengkritik kepolisian dan yang mendukung kepolisian. Kan begitu. Saya kira
ada beberapa purnawirawan kita kan bintang 3 yang selalu memberi, saya sebutlah kata masukan lah ya, atau kritik terhadap lembaga kepolisian kita karena memang mereka pernah bekerja di situ. Ini saya kira bisa bagian daripada tim reformasi ini. Tentu disertai dengan para akademisi-akademisi yang tidak punya kepentingan sama sekali terhadap katakanlah kepentingan-kepentingan yang ada faksi-faksi di kepolisian. Karena begini, setiap kelompok sosial, baik di kepolisian dimanapun, pasti terjadi faksi. Jangankan di kepolisian, di rumah tangga ada faksi-faksi loh Pak, Bu. Faksi ayah, faksi ibu ada kan? Ada itu. Jadi suatu hal yang normal. Kalau dikatakan, wah kami tidak ada faksi, ini kami kan manut kepada perintah komando. Itu namanya menafikan tentang keberadaan sosial itu. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, oleh karena itu, tim daripada katakanlah tim daripada reformasi dibentuk. Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana supaya kepemimpinan Kapolri kita yang existing sekarang atau bakal boleh jadi diganti adalah kepemimpinan yang menyadari betul bahwa dunia telah berada di post-truth. Ya, post-truth itu adalah intinya adalah bahwa bagaimana mewacanakan suatu pesan dan lain-lain sebagainya untuk membentuk opini. Karena bagaimanapun acap kali juga bangunan-bangunan wacana yang ada di ruang publik bisa seolah-olah posisi kepolisian kita tidak di posisi yang tanda kutip nyaman gitu ya karena kritik. Karena memang didesain sedemikian rupa. Oleh karena itulah maka dilakukanlah dibentuklah tim reformasi ini secara objektif melihat misalnya dari sudut internal, bagaimana jenjang kepangkatan, bagaimana tanda kutip jeritan tanda kutip ya jeritan para kepolisian kita di lapangan misalnya, bagaimana kesenjangan penghasilan seorang jenderal dengan katakanlah sersan misalnya seperti itu bisa diperhatikan. Jadi jeritan-jeritan daripada kepolisian yang ada di lapangan bisa itu didengar sehingga ini menjadi suatu bahan yang digunakan mereformasi tentang kepolisian kita ke depan. Demikian. Termasuk kalau misalnya reformasinya ini adalah dengan mengganti Kapolri, begitu Bang Emrus, kalau dari analisa Bang Emrus, kriteria atau sosoknya harus seperti apa yang kemudian cocok di tengah dinamika politik yang kemudian terjadi saat ini pun juga agar bisa melihat begitu ya relasi antara pemerintah, kemudian Polri dan kaitannya juga dengan elit politik juga kalau di tanah air ini? Baik, jadi kalau reformasi inilah sebagai landasan apakah Kapolri kita diganti atau diteruskan sampai pensiun? Sigit Listio Sigit gitu ya. Apakah itu? Jadi atas dasar daripada reformasi ini dikaji sedemikian rupa. Nah, hasil temuan mereka bisa saja merekomendasikan bahkan mengatakan bahwa Kapolri kita diganti atau biarkan dipertahankan sampai masa jabatan misalnya. Jadi sehingga tim reformasi ini menjadi objektif, tidak menjadi suatu tim pembenaran akan tidak diganti atau diganti, kan begitu. Nah, seandainya katakanlah hasilnya perlu diganti, saya berpendapat sosok-sosok yang mana yang bisa menggantikannya. Kalau saya berpendapat, karena saya seorang komunikolog, bahwa aspek yang saya lihat aspek komunikasi. Jadi dia harus menjadi akseptabilitas diterima oleh semua kalangan. Akseptabilitas itu diterima kan komunikasi. Baru kemudian adalah dia mempunyai kedewasaan komunikasi. Jadi jangan misalnya Kapolri kita, tapi saya bukan tidak katakan Sigit Listio Sigit melakukan, tapi yang akan datang bahwa jangan sampai pendang-pendangannya yang membuat kegaduhan di ruang publik, gitu ya. Baru berikutnya adalah dia mempunyai kemampuan persuasi kepada publik dan kepada masyarakat. Dia persuasi. Jadi tidak serta-merta misalnya ada sesuatu lalu tindak tidak bisa demikian. Tetapi ada suatu gerakan yang dilakukan siapapun Kapolri kita yang akan datang diganti atau tidak, yang melakukan suatu kesadaran masyarakat tentang perpolisian itu. Jadi karena ada acap kali sekelompok masyarakat tidak menyadari
bahwa kepolisian itu sangat penting. Saya terus terang, termasuk yang berpendapat kepolisian kita sangat kita butuhkan di Republik ini. Coba bayangkan, andaikan tidak ada kepolisian, boleh saja saya live di kebun saya ini tidak bisa karena kurang aman, misalnya seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka diganti, apakah persyaratan yang dilakukan adalah kemampuan komunikasi yang tersebut tadi, termasuk di dalamnya kredibilitas pemimpin kepolisian kita yang akan datang. Karena apa? Harus sesuai ucapan dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Jangan berbeda. Begitu ya. Termasuk bukan dirinya sendiri, tetapi adalah jenjang yang ada di bawahnya, misalnya Kapolda dan lain-lain sebagainya. Karena bagaimanapun di kepolisian itu kan sistem komando, boleh dikatakan top down. Jadi kalau ada suatu anak buah Kapolres, Kapolda dan lain-lain yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, tentu Kapolri harus bertanggung jawab. Oleh karena itu bahwa seorang Kapolri harus kredibel di mata masyarakat dan harus juga kredibel di mata semua bawahannya. Lalu saya berpendapat, usul saya kepada Presiden Prabowo Subianto, di samping yang saya sebut tadi, alangkah baiknya Kapolri maupun misalnya ini adalah TNI, tidak ada salahnya yang diangkat menjadi Kapolri ada wakil Kapolri, atau kalau itu Panglima, wakil Panglima, karena akan jelas menjadi jenjang karir gitu ya. Jangan tiba-tiba ada loncatan-loncatan yang bintang 2, tiba-tiba bintang 3 menjadi Kapolri. Jadi ada suatu jenjang secara struktural dan sistematis. Ini kesempatan bagi Prabowo. Saya melihat di masa Prabowo ada wakil Panglima. Baru kemudian kalau wakil Kapolri sudah dari dulu. Nah, kenapa tidak? Ini menjadi jenjang karir. Misalnya jadi Kapolda, jadi apa, Bariskim, Kabariskim, dan lain-lain sebagainya. Kan orang kedua di Kapolri adalah Wakapolri. Saya menyarankan bahwa Kapolri yang akan datang berikanlah kepada Wakapolri, demikian juga Panglima TNI, wakil Panglima yang naik kata, supaya ada suatu kepastian karir yang diikuti. Jangan tiba-tiba misalnya yang junior-junior, misalnya Sulistyo Sigit, kan banyak angkatan yang diloncatkan. Bagaimanapun secara psikologis itu akan menjadi suatu hal, sebagai manusia ada rasa yang tidak pas lah saya sebut. Kalau sebut tidak enak, nggak bagus, rasa yang tidak pas, demikian. Oke, sehingga kalau diharapkan memang jenjangnya dari Wakapolri yang sekarang begitu ya, Bang Emrus ya bisa kemudian menjadi Kapolri. Kalau Bang Emrus sendiri melihat selama Pak Kapolri ini berada di sisi Pak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, apakah secara komunikasinya untuk publik ini juga cukup bagus, cukup baik, atau seperti apa Anda melihatnya? Baik, kalau kita menilai komunikasi publiknya cukup baik, sangat bisa kita lihat dari respon publik, gitu ya. Bagaimana respon publik, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang saya melihat ketika terjadi kemarin demonstrasi, ada yang mohon maaf tertabrak dan mendahului kita, gitu ya. Saya kira Pak Listio Sigit minta maaf, saya ikut di media, itu bagian dari tanggung jawab. Baru kemudian diberikan kok sanksi yang tegas kan kepada pelanggaran itu. Kalau nggak salah, coba dilihat dulu, saya kira dipecat ya dari kepolisian. Yes, nah, betul. Ini suatu ketegasan loh. Jadi tidak serta-merta melindungi semata membabi buta, tidak. Artinya menunjukkan pihak kepolisian kita juga melihat secara objektif persoalan tersebut. Namun demikian, bahwa orang yang yang melakukan atau yang mengendarai kendaraan yang menabrak itu, saya pikir perlu juga didalami secara psikologis. Apakah itu ada mens reanya, kan begitu? Karena terus terang, menurut saya, dan bahkan saya pernah live di suatu media besar di Indonesia, bahkan mereka mengatakan bahwa kepolisian yang melaksanakan tugas di lapangan itu mereka itu melaksanakan tugas. Di sisi lain memang bisa saja ada keteledoran, ada kekurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi pihak kepolisian saya pikir sangat tegas untuk itu. Tetapi apakah komunikasi publiknya menurut saya kurang baik atau tidak? Saya tidak berani mengatakan bahwa komunikasi publik daripada
Listio Sigit baik atau tidak baik. Saya tidak berani. Kenapa? Saya tidak melakukan pengkajian. Tetapi saya mengatakan bahwa waktu dulu Kadif Humas kita adalah Pak Dedi Sulistyo yang sekarang Wakapolri. Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo. Sangat bagus pengelolaan komunikasi Mabes Polri kita di bawah tangan beliau menjadi Kadif Humas. Terhandle semua dengan baik. Bahkan manajemen komunikasi kepolisian mereka lakukan apa yang disebut dengan imunisasi komunikasi. Imunisasi komunikasi adalah belum terjadi isu itu sudah mereka lebih dulu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi muncul kesadaran. Kalau sekarang saya melihat lebih cenderung apa? Yaitu komunikasi publik pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru dihandle. Nah, jadi artinya bahwa pernah terjadi pengelolaan komunikasi di Mabes Polri di bawah kepemimpinan Dedi yang sekarang Prasetyo. Sangat bagus sekali. Demikian. Dan itulah menjadi salah satu contoh begitu ya bagaimana kemudian nantinya berpotensi atau besar potensinya untuk bisa menjadi Kapolri, sosok dengan komunikasi yang baik layaknya Dedi Prasetyo, Bang Emrus. Baik, saya kira demikian. Kenapa, Bu? Kita sudah berada pada post-truth. Post-truth itu adalah ruang publik, ruang pertarungan. Pertarungan komunikasi. Jadi kalau pengelolaan komunikasinya tidak becus, maka institusi itu akan mendapat citra tidak positif. Udah pasti. Jadi acap kali pengelolaan komunikasi dianggap, Ibu, komunikasi ini, wah, mengcounter isu. Jadi pemadam kebakaran, membenarkan tindakan dari pimpinan. Tidak. Seorang pimpinan divisi komunikasi atau humas Kapolri, humas dari Mabes Polri harus bisa tanda kutip penasehat komunikasi bagi Kapolrinya. Harus berani. Pak Kapolri. Nah itu. Ini sebaiknya kita tidak lakukan atau jangan dilakukan. Atau kita begini cara mengelolanya. Misalnya seperti itu. Tapi acap kali kan ini tergantung kepada kepemimpinan loh. Karena dia merasa siapapun Kapolrinya ya. Karena dia merasa pimpinan nomor 1. Maka di bawahnya nggih semua. Kan apa petunjuk ada arahan, wah itu saya tidak katakan di Kapolri, Bu, di Polri, bahwa acap kali pengelolaan komunikasi publik di semua kementerian kita dan itu diakui Prabowo, komunikasi pemerintah yang kurang baik, karena kecenderungan bawahannya adalah menuruti apa kehendak pimpinan, ada perintah, ada petunjuk, ada arahan, itu sehingga anak buah tidak berani berbeda pendapat. Padahal berbeda pendapat di dalam internal instansi sangat bagus dalam menyelamatkan tanda kutip muka pimpinan instansi. Dalam hal ini juga Kapolri kita. Demikian. Baik, terakhir dari saya, Bang Emrus, seberapa penting kemudian figur Kapolri ini begitu ya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah hampir jalan 1 tahun ini kemudian bisa membantu juga untuk memulihkan citra pemerintah yang ya meskipun banyak yang mendukung tapi banyak juga orang-orang yang kemudian merasa bahwa secara komunikasi masih kurang bagus dan sebagainya. Sosok atau figurnya sepenting apa, Bang? Saya kira sangat penting karena figur kepemimpinan akan menentukan pola kepemimpinan di suatu instansi yang bersangkutan. Udah pasti itu. Jadi kalau Ibu misalnya pemimpin redaksi, kalau saya pemimpin redaksi pasti beda, Ibu. Pasti. Jadi oleh karena itu kepemimpinan menjadi hal yang penting. Nah, kalau mereka yang diangkat menjadi Kapolri biasanya kan sudah bintang 3 kan? Baru menjadi bintang 4. Tapi jangan bintang 3 tanda kutip loh, karbitan baru 2 bulan langsung ke bintang 3, janganlah. Jadi, nah kalau misalnya sudah bintang 3 dan bintang 3 yang sudah otomatis bagaimana mengelola kepolisian secara profesional. Udah pasti, bintang 3 tidak gampang. Tetapi yang paling utama diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar Kapolri ini mempunyai kemampuan komunikasi. Karena komunikasi menjadi hal penting. Itulah yang saya sebut adalah bagaimana bahwa dia dipersepsikan oleh publik orang yang kredibel.
apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sama. Kemudian adalah akseptabilitas di ruang publik, baru daya persuasi, merangkul masyarakat, baru kemudian adalah suatu respon cepat dalam suatu apa yang ditangani dihadapi oleh masyarakat. Saya terus terang Ibu mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia sangat luas sekali. Banyak warga negara kita yang masih membutuhkan penanganan yang mereka hadapi permasalahan terkait dengan kepolisian kita itu. Oleh karena itulah saya kira manajemen kepolisian kita yang akan datang diperlukan sosok di bidang BIMAS ya, bimbingan masyarakat. Di bintang 3 ada saya kira menjabat itu, saya lupa namanya. Nah, ini harus menjadi hal utama di dalam bimbingan masyarakat itu. Jangan seolah-olah mengedepankan bahwa penindakan Bareskrim, tidaklah. Justru yang paling utama, saya lupa jabatannya bintang 3 itu, yang menghandle tentang pembimbingan masyarakat, BIMAS, bimbingan masyarakat, ya, pembinaan masyarakat atau apa namanya itu, justru yang penting. Kalau tingkat kesadaran masyarakat tentang perpolisian sudah tinggi, maka masyarakat akan menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan akan berkurang kejahatan. Tetapi saya melihat ada heavy-nya, tingkat titik tekannya seolah-olah penindakan Bareskrim. Maka coba dicek dulu, perlu dilakukan survei. Jangan-jangan kepolisian berkeinginan memilih di Bareskrim berkarir daripada di apa itu yang di Kelapa II itu, di Depok apa namanya? Di apa yang di Kelapa II itu? Apa kepolisian apa namanya itu yang saya lupa nama kepolisian misalnya. Nah, harusnya sama dan terutama mengedepankan adalah Brimob yang di Depok. Jangan-jangan orang lebih senang ditempatkan di Bareskrim daripada ditempatkan di Brimob. Gitu. Ini harus pada posisi yang sama. Jadi terutama yang menangani masyarakat ini menjadi prioritas. Kalau masyarakat itu punya kesadaran tentang perpolisian, dia akan menjadi polisinya sendiri pada dirinya dan kejahatan akan berkurang. Jadi heavy-nya terhadap masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Emrus. Ini juga kita sama-sama menantikan ya bagaimana nantinya Presiden Prabowo akan melihat aspek-aspek tertentu untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri yang sekarang, pun juga harus ada reformasi Polri tadi dengan membentuk tim khusus untuk kemudian nantinya melakukan penilaian terhadap kinerja kepolisian selama ini, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Emrus Sihomi untuk kesempatannya berdiskusi dalam Tribun News on Fokus kali ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Emrus. Iya, terima kasih banyak sekali lagi Tribuners. Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik, membersamai kita ya dalam Tribun News on Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Fokus. Sekarang waktunya saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Melihat banyaknya desakan dari publik begitu ya soal untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini. Bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya pikir seperti yang Ibu katakan juga, di kabinet juga terpecah tadi kan. Boleh jadi juga di publik ada yang menyetujui untuk diganti, ada juga yang tidak menyetujui. Cuma silent, tidak terkemuka. Karena itulah saya pikir Bapak Presiden Prabowo Subianto harus secara melakukan katakanlah analisis gitu ya. Apakah itu memang urgen diganti atau tidak. Karena bagaimanapun Bapak Presiden Prabowo Subianto dia memperoleh data lebih banyak. Karena sebagai presiden dia adalah pengguna data intelijen. Dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat. Oleh karena itu urgensitasnya saya pikir sebaiknya istana melakukan suatu pengkajian tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgen. Oleh karena itulah kajian yang dilakukan oleh istana tentu di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi suatu landasan yang objektif. Apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya. Karena kalau kita melihat dari sudut masa
pensiunnya, saya pikir hampir 2 tahun ke depan beliau masih bisa menjabat Kapolri. Tapi di sisi lain kita harus jujur mengatakan bahwa menurut catatan saya, Jenderal Listio Sigit ini adalah Kapolri yang terlama, melampaui malah lamanya dari yang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi ini saya kira perlu dilakukan suatu pengkajian. Nah, untuk itu saya kira selain yang saya sebut tadi, perlu dilakukan juga pengkajian dari sudut katakanlah akseptabilitas daripada internal dan eksternal publik. Eksternal yaitu masyarakat, bagaimana tingkat akseptabilitas publik terhadap Kapolri kita saat ini, gitu ya. Dan kemudian bagaimana akseptabilitas di internal kepolisian terhadap kepemimpinan daripada Listio Sigit ini. Nah, itu bisa dilakukan suatu survei yang sifatnya tertutup tanpa mengetahui, tanpa menyebut nama di kepolisian tersebut. Lakukan saja, tidak apa-apa, dan itu bisa dilakukan oleh Presiden. Toh polisi itu di bawah langsung Presiden, sehingga bisa dilakukan survei kepada internal. Lalu kemudian bagaimana penilaian publik, eksternal publik, itu bisa dilakukan oleh lembaga survei yang independen. Jangan lembaga survei yang biasanya selalu membuat posisi kekuasaan tertentu positif, gitu ya. Diberikan saja itu survei itu kepada lembaga pendidikan, misalnya Universitas Indonesia atau UGM atau ITB atau IPB Bogor. Kasih bagaimana nanti akseptabilitas. Selain itu tentu saya berpendapat bahwa juga dilihat akseptabilitas daripada Listio Sigit di partai politik dan juga para tokoh-tokoh politik bangsa. Yang saya maksud tokoh-tokoh politik dalam hal ini adalah ketua-ketua umum partai, terutama partai-partai besar di parlemen. Nah, atas dasar penilaian itulah dilihat bagaimana tingkat akseptabilitas para politisi, termasuk juga para partai politik. Kemudian juga tidak ada salahnya juga dilakukan suatu semacam penilaian kinerja daripada Kapolri kita yang sekarang sejak Pak Prabowo menjadi presiden, tentu sekitar 9-8 bulan yang lalu. Tapi tidak menjadi ukuran adalah masa jabatan masa Presiden Joko Widodo. Karena yang bisa dinilai adalah masa jabatan Prabowo Subianto, sejauh mana kinerja dan produktif. Yang terakhir saya mau katakan adalah bagaimana penanganan atau penegakan hukum di kepolisian selama 8 atau 9 bulan terakhir ini. Kalau memang hasilnya penanganannya lebih meningkat dan produktif, saya pikir itu menjadi nilai plus bagi Listio Sigit sebagai Kapolri. Tetapi kalau penanganan kasus-kasus tidak ditangani dengan secara baik dan tingkat presisi yang sangat presisi, gitu ya, saya pikir kalau memang itu saya kira perlu Bapak Presiden melakukan evaluasi. Artinya apa mau saya katakan? Tingkat urgensitas bahwa Kapolri akan diganti atau tidak, saya kira alangkah baiknya Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan suatu asesmen secara objektif. Tidak sekedar hanya katakanlah ada tuntutan dari demonstran dan lain-lain sebagainya. Yang saya khawatirkan ketika ada tuntutan, kalau tidak diwujudkan misalnya, tetapi secara objektif, lalu tidak ada salahnya. Misalnya Pak Prabowo Subianto meminta tanggapan, pendapat dari para pengunjuk rasa. Mengapa mereka sih meminta agar Kapolri diganti? Lakukanlah dialog. Boleh jadi argumentasi yang mereka buat adalah argumentasi kualitatif. Demikian. Oke, tidak serta-merta kemudian hanya karena desakan publik lalu mengganti begitu ya Bang Emrus ya, tapi juga harus dilihat dan melakukan evaluasi lebih mendalam. Sudah urgent belum untuk kemudian mengganti Kapolri? Kalau Bang Emrus melihatnya, kalau misalnya nanti ada penggantian Kapolri, apakah ini baik begitu ya untuk penyegaran organisasi atau sedianya ini juga bisa dibaca ada kepentingan politik? Karena tadi kan kita sempat singgung di internal kabinet saja sudah terpecah antara ada yang ingin dan ada yang tidak ingin Kapolri diganti. Baik, untuk menghindari daripada katakanlah dari aspek pertimbangannya semata-mata politik, maka itulah yang saya tawarkan tadi.
dilakukan semacam penilaian, asesmen secara holistik. Jadi justru ini menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk melihat secara keseluruhan. Betul bahwa ada desakan publik tentu harus didengar, kan begitu. Tetapi jangan semata-mata lalu kalau ada desakan tiba-tiba seorang menteri lalu diganti, kan tidak produktif juga. Tapi bukan berarti desakan itu tidak didengar. Maka saya katakan tadi, para pengunjuk rasa lakukanlah wawancara dengan mereka. Boleh jadi mereka bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang terukur sehingga bisa menjadi pertimbangan. Lalu kemudian dari sudut penyegaran, kalau kita mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa kalau dari sudut penyegaran, saya kira Pak Listio Sigit sudah pejabat Kapolri kita yang menurut saya terlama setelah reformasi, bahkan melampaui masa jabatannya adalah Tito Karnavian. Nah, dari sudut itu saya kira bisa saja ada disebut suatu penyegaran. Tetapi harus kita ingat bahwa Listio Sigit menjadi Kapolri kan termasuk angkatan yang lebih muda. Sehingga wajar kalau memang rentang waktu lebih lama dari sudut umur. Namun demikian, dari sudut katakanlah kebiasaan yang terjadi di kepolisian setelah reformasi yang saya amati, baru Listio Sigit yang terlama menduduki jabatan dan berada di 2 periode presiden. Biasanya presiden yang baru dilantik tidak lama kemudian dia akan ganti keseluruhan kabinetnya. Tetapi Listio tetap berada di posisi itu, bisa saja ketika penyusunan kabinet kemarin, walaupun Kapolri bukan kabinet, sebagai suatu katakanlah tim daripada kepresiden karena itu diangkat oleh presiden, bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi dengan dinamika yang ada, tidak ada salahnya itu dilihat secara holistik tentang katakanlah regenerasi gitu ya. Karena menurut saya sangat baik dilakukan regenerasi yang berjalan secara normal tentunya dari sudut itu. Tapi ada dari sudut akseptabilitas dan lain sebagainya. Banyak variabel yang harus pertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk mengganti atau tidak mengganti Kapolri kita. Demikian. Ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menarasikannya adalah salah satu alasannya begitu ya Bang Emrus ya, karena Kapolri ini dinilai adalah orang dekat mantan Presiden Joko Widodo, begitu kan, yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan yang secara politis juga masuk akal, begitu kan, dengan desakan agar Kapolri ini diganti dengan sosok yang baru, Bang? Saya kira bisa saja diasumsikan seperti itu, lebih dekat gitu ya. Karena bagaimanapun harus diakui, Listio Sigit menjadi Kapolri karena dari awal ketika pengangkatan kan begitu, awal pengangkatannya tentu peran Jokowi kita nafikan, itu fact. Artinya fakta itu ada orang yang menarasikan seperti itu. Apakah dia termasuk orang dekat? Menurut pandangan saya sangat tergantung kriteria yang dipakai, gitu ya. Tetapi saya melihat selama kepemimpinan Listio Sigit di masa pemerintahan Prabowo Subianto, saya tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah bos saya, beda dengan menteri yang lain, gitu ya. Artinya apa? Bahwa Listio Sigit loyalitas tunggal ketika Joko Widodo menjadi presiden. Dan ketika Prabowo menjadi presiden, dia juga loyalitas tunggal. Artinya dia mengikuti apa yang diberikan oleh presiden. Namun demikian, sebagai manusia, karena memahami perilaku manusia harus komprehensif dari berbagai aspek. Nah, oleh karena itulah perlu saya kira Bapak Presiden, saya kira tahu tingkat kedekatannya dengan Pak Listio Sigit dengan Jokowi, dengan Prabowo dan dengan yang lain-lain. Saya kira Pak Prabowo mempunyai suatu kesimpulan tentang hal itu karena bagaimanapun bahwa sebagai presiden dia dapat mengetahui fakta, data dan bukti yang tidak terkemuka ke ruang publik sehingga Prabowo bisa menilai bahwa tingkat kedekatan Listio Sigit ini sangat dekat dengan Jokowi atau sangat dekat dengan Prabowo. Tetapi yang saya lihat di ruang publik,
bahwa Listio Sigit adalah tokoh yang bisa memisahkan diri. Ketika Joko Widodo menjadi presiden dan pimpinannya, tentu saya melihat terjadi loyalitas tunggal. Lalu saya melihat juga bahwa Listio Sigit di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dia melakukan loyalitas tunggal terhadap Prabowo. Saya ikuti betul. Tidak ada ucapannya mengatakan seperti menteri-menteri yang lain, wah bos saya Joko Widodo, jadi pimpinan dua. Secara manajemen tidak baik ketika seseorang itu punya pimpinan dua. Jadi kalau teori manajemen mengatakan pimpinan hanya satu, tapi bawahan bisa lebih dari satu. Demikian. Oke, jadi kalau melihat secara kinerja ya secara politis tidak berpengaruh begitu ya kedekatan dengan siapa, tapi memang murni ya pada atasan kemudian bekerja, baik itu di eranya Pak Jokowi maupun yang sekarang kurang lebih 1 tahun di eranya Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin isu yang beredar kan sudah ada surat presiden kepada DPR begitu ya Bang Emrus ya, meskipun pada akhirnya istana ini membantah sudah ada surat untuk penggantian Kapolri, tapi di satu sisi meskipun ada narasi bahwa tidak ada penggantian Kapolri atau surat dari presiden, tapi ada janji dari Pak Prabowo akan melakukan reformasi terhadap Polri. Ini bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, saya kira suatu pandangan yang luar biasa dari Pak Prabowo Subianto. Dia melakukan reformasi kepada kepolisian. Saya kira suatu hal tindakan yang bagus gitu ya. Karena menurut saya perlu dilakukan suatu pembaharuan dalam suatu institusi tertentu. Bisa saja misalnya Pak Prabowo melihat data, fakta, dan bukti di lapangan bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi kepolisian kita. Karena bagaimanapun kan kita ingin sesuatu institusi pemerintahan kita, termasuk kepolisian, kan ingin tetap supaya meningkat. Kan begitu. Jadi basis daripada reformasi itu adalah bahwa pelayanan publik di kepolisian itu semakin baik. Tidak ada masalah kalau itu, dan saya mendukung jika itu dilakukan reformasi. Hanya saja ketika reformasi kepolisian supaya memang lebih independen, lebih objektif, lebih berpihak kepada rakyat, alangkah baiknya dibuat tim reformasi kepolisian yang selama ini mengkritik kepolisian dan yang mendukung kepolisian. Kan begitu. Saya kira ada beberapa purnawirawan kita kan bintang 3 yang selalu memberi, saya sebutlah kata masukan lah ya, atau kritik terhadap lembaga kepolisian kita karena memang mereka pernah bekerja di situ. Ini saya kira bisa bagian daripada tim reformasi ini. Tentu disertai dengan para akademisi-akademisi yang tidak punya kepentingan sama sekali terhadap katakanlah kepentingan-kepentingan yang ada faksi-faksi di kepolisian. Karena begini, setiap kelompok sosial, baik di kepolisian dimanapun, pasti terjadi faksi. Jangankan di kepolisian, di rumah tangga ada faksi-faksi loh Pak, Bu. Faksi ayah, faksi ibu ada kan? Ada itu. Jadi suatu hal yang normal. Kalau dikatakan, wah kami tidak ada faksi, ini kami kan manut kepada perintah komando, itu namanya menafikan tentang keberadaan sosial itu. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, oleh karena itu tim daripada katakanlah tim daripada reformasi dibentuk. Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana supaya kepemimpinan Kapolri kita yang existing sekarang atau bakal boleh jadi diganti adalah kepemimpinan yang menyadari betul bahwa dunia telah berada di post-truth. Ya, post-truth itu adalah intinya adalah bahwa bagaimana mewacanakan suatu pesan dan lain-lain sebagainya untuk membentuk opini. Karena bagaimanapun acap kali juga bangunan-bangunan wacana yang ada di ruang publik bisa seolah-olah posisi kepolisian kita tidak di posisi yang tanda kutip nyaman gitu ya karena kritik. Karena memang didesain sedemikian rupa. Oleh karena itulah maka dilakukanlah dibentuklah tim reformasi ini secara objektif melihat misalnya dari sudut internal, bagaimana jenjang kepangkatan, bagaimana tanda kutip jeritan tanda kutip ya, jeritan para kepolisian kita di lapangan misalnya,
bagaimana kesenjangan penghasilan seorang jenderal dengan katakanlah sersan, misalnya seperti itu. Itu bisa diperhatikan. Jadi jeritan-jeritan daripada kepolisian yang ada di lapangan bisa itu didengar, sehingga ini menjadi suatu bahan yang digunakan mereformasi tentang kepolisian kita ke depan. Demikian. Termasuk kalau misalnya reformasinya ini adalah dengan mengganti Kapolri, begitu Bang Emrus, kalau dari analisa Bang Emrus, kriteria atau sosoknya harus seperti apa yang kemudian cocok di tengah dinamika politik yang kemudian terjadi saat ini, pun juga agar bisa melihat begitu ya relasi antara pemerintah, kemudian Polri, dan kaitannya juga dengan elit politik juga kalau di tanah air ini? Baik, jadi kalau reformasi inilah sebagai landasan apakah Kapolri kita diganti atau diteruskan sampai pensiun. Sigit Listio Sigit gitu ya. Apakah itu? Jadi atas dasar daripada reformasi ini dikaji sedemikian rupa. Nah, hasil temuan mereka bisa saja merekomendasikan, bahkan mengatakan bahwa Kapolri kita diganti atau biarkan dipertahankan sampai masa jabatan misalnya. Jadi sehingga tim reformasi ini menjadi objektif. Tidak menjadi suatu tim pembenaran akan tidak diganti atau diganti. Kan begitu. Nah, seandainya katakanlah hasilnya perlu diganti. Saya berpendapat sosok-sosok yang mana yang bisa menggantikannya. Kalau saya berpendapat, karena saya seorang komunikolog, bahwa aspek yang saya lihat aspek komunikasi. Jadi dia harus menjadi akseptabilitas diterima oleh semua kalangan. Akseptabilitas itu diterima kan komunikasi. Baru kemudian adalah dia mempunyai kedewasaan komunikasi. Jadi jangan misalnya Kapolri kita, tapi saya bukan tidak katakan Listio Sigit melakukan, tapi yang akan datang, bahwa jangan sampai pendangannya yang membuat kegaduhan di ruang publik, gitu ya. Baru berikutnya adalah dia mempunyai kemampuan persuasi kepada publik dan kepada masyarakat. Dia persuasi. Jadi tidak serta-merta misalnya ada sesuatu lalu tindak tidak bisa demikian. Tetapi ada suatu gerakan yang dilakukan siapapun Kapolri kita yang akan datang diganti atau tidak, yang melakukan suatu kesadaran masyarakat tentang perpolisian itu. Jadi karena ada acap kali sekelompok masyarakat tidak menyadari bahwa kepolisian itu sangat penting. Saya terus terang, termasuk yang berpendapat, kepolisian kita sangat kita butuhkan di Republik ini. Coba bayangkan, andaikan tidak ada kepolisian, boleh saja saya live di kebun saya ini tidak bisa karena kurang aman misalnya seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka diganti, apakah persyaratan yang dilakukan adalah kemampuan komunikasi yang tersebut tadi, termasuk di dalamnya kredibilitas pemimpin kepolisian kita yang akan datang. Karena apa? Harus sesuai ucapan dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Jangan berbeda, begitu ya. Termasuk bukan dirinya sendiri, tetapi adalah jenjang yang ada di bawahnya, misalnya Kapolda dan lain-lain sebagainya. Karena bagaimanapun di kepolisian itu kan sistem komando, boleh dikatakan top down. Jadi kalau ada suatu anak buah Kapolres, Kapolda dan lain-lain yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, tentu Kapolri harus bertanggung jawab. Oleh karena itu bahwa seorang Kapolri harus kredibel di mata masyarakat dan harus juga kredibel di mata semua bawahannya. Lalu saya berpendapat, usul saya kepada Presiden Prabowo Subianto, di samping yang saya sebut tadi, alangkah baiknya Kapolri maupun misalnya ini adalah TNI, tidak ada salahnya yang diangkat menjadi Kapolri ada wakil Kapolri, atau kalau itu Panglima, wakil Panglima, karena akan jelas menjadi jenjang karir gitu ya. Jangan tiba-tiba ada loncatan-loncatan yang bintang 2, tiba-tiba bintang 3 menjadi Kapolri. Jadi ada suatu jenjang secara struktural dan sistematis. Ini kesempatan bagi Prabowo. Saya melihat di masa Prabowo ada wakil Panglima. Baru kemudian kalau wakil Kapolri sudah dari dulu. Nah, kenapa tidak? Ini menjadi jenjang karir.
misalnya jadi Kapolda, jadi apa, Bareskrim, Kabariskim dan lain-lain sebagainya. Kan orang kedua di Kapolri adalah Wakapolri. Saya menyarankan bahwa Kapolri yang akan datang berikanlah kepada Wakapolri, demikian juga Panglima TNI, Wakil Panglima yang naik karena supaya ada suatu kepastian karir yang diikuti. Jangan tiba-tiba misalnya yang junior-junior, misalnya Sulistyo Sigit, kan banyak angkatan yang diloncatkan, bagaimanapun secara psikologis itu akan menjadi suatu hal, sebagai manusia ada rasa yang tidak pas lah saya sebut. Kalau sebut tidak enak, nggak bagus, rasa yang tidak pas, demikian. Oke, sehingga kalau diharapkan memang jenjangnya dari Wakapolri yang sekarang begitu ya, Bang Emrus ya, bisa kemudian menjadi Kapolri. Kalau Bang Emrus sendiri melihat selama Pak Kapolri ini berada di sisi Pak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, apakah secara komunikasinya untuk publik ini juga cukup bagus, cukup baik, atau seperti apa Anda melihatnya? Baik, kalau kita menilai komunikasi publiknya cukup baik, sangat bisa kita lihat dari respon publik, gitu ya. Bagaimana respon publik, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang saya melihat ketika terjadi kemarin demonstrasi, ada yang mohon maaf tertabrak dan mendahului kita, gitu ya. Saya kira Pak Listio Sigit minta maaf, saya ikut di media, itu bagian dari tanggung jawab. Baru kemudian diberikan kok sanksi yang tegas kan kepada pelanggaran itu. Kalau nggak salah, coba dilihat dulu, saya kira dipecat ya dari kepolisian. Yes, nah, betul. Ini suatu ketegasan loh. Jadi tidak serta-merta melindungi semata membabi buta, tidak. Artinya menunjukkan pihak kepolisian kita juga melihat secara objektif persoalan tersebut. Namun demikian, bahwa orang yang yang melakukan atau yang mengendarai kendaraan yang menabrak itu, saya pikir perlu juga didalami secara psikologis. Apakah itu ada mens rea-nya, kan begitu? Karena terus terang, menurut saya, dan bahkan saya pernah live di suatu media besar di Indonesia, bahkan mereka mengatakan bahwa kepolisian yang melakukan tugas di lapangan itu mereka itu melaksanakan tugas. Di sisi lain memang bisa saja ada keteledoran, ada kekurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi pihak kepolisian saya pikir sangat tegas untuk itu. Tetapi apakah komunikasi publiknya menurut saya kurang baik atau tidak? Saya tidak berani mengatakan bahwa komunikasi publik daripada Listio Sigit baik atau tidak baik. Saya tidak berani. Kenapa? Saya tidak melakukan pengkajian. Tetapi saya mengatakan bahwa waktu dulu Kadif Humas kita adalah Pak Dedi Sulistyo yang sekarang Wakapolri. Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo. Sangat bagus pengelolaan komunikasi Mabes Polri kita di bawah tangan beliau menjadi Kadif Humas. Terhandle semua dengan baik. Bahkan manajemen komunikasi kepolisian mereka lakukan apa yang disebut dengan imunisasi komunikasi. Imunisasi komunikasi adalah belum terjadi isu itu, sudah mereka lebih dulu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi muncul kesadaran. Kalau sekarang saya melihat lebih cenderung apa? Yaitu komunikasi publik pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru dihandle. Nah, jadi artinya bahwa pernah terjadi pengelolaan komunikasi di Mabes Polri di bawah kepemimpinan Dedi Prasetyo. yang sekarang Prasetyo, sangat bagus sekali. Demikian. Dan itulah menjadi salah satu contoh begitu ya, bagaimana kemudian nantinya berpotensi atau besar potensinya untuk bisa menjadi Kapolri, sosok dengan komunikasi yang baik layaknya Dedi Prasetyo, Bang Emrus. Baik, saya kira demikian. Kenapa, Bu? Kita sudah berada pada post-truth. Post-truth itu adalah ruang publik, ruang pertarungan. Pertarungan komunikasi. Jadi kalau pengelolaan komunikasinya tidak becus, maka institusi itu akan mendapat citra tidak positif. Udah pasti. Jadi acap kali pengelolaan komunikasi dianggap, Ibu, komunikasi ini, wah, mengcounter isu. Jadi pemadam kebakaran, membenarkan tindakan dari pimpinan. Tidak. Seorang pimpinan divisi komunikasi atau humas Kapolri, humas dari Mabes Polri harus bisa tanda kutip penasehat komunikasi bagi Kapolrinya.
Harus berani. Hmm. Pak Kapolri. Nah itu. Nah, ini sebaiknya kita tidak lakukan atau jangan dilakukan. Atau kita begini cara mengelolanya. Misalnya seperti itu. Tapi acap kali kan ini tergantung kepada kepemimpinan loh. Karena dia merasa siapapun Kapolrinya ya. Karena dia merasa pimpinan nomor 1. Maka di bawahnya nggih semua. Kan apa petunjuk ada arahan. Wah itu saya tidak katakan di Kapolri Bu. Di Polri. Bahwa acap kali pengelolaan komunikasi publik di semua kementerian kita dan itu diakui Prabowo, komunikasi pemerintah yang kurang baik, karena kecenderungan bawahannya adalah menuruti apa kehendak pimpinan. Ada perintah, ada petunjuk, ada arahan. Itu sehingga anak buah tidak berani berbeda pendapat. Padahal berbeda pendapat di dalam internal instansi sangat bagus dalam menyelamatkan tanda kutip muka pimpinan instansi. Dalam hal ini juga Kapolri kita. Demikian. Baik, terakhir dari saya, Bang Emrus, seberapa penting kemudian figur Kapolri ini begitu ya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah hampir jalan 1 tahun ini kemudian bisa membantu juga untuk memulihkan citra pemerintah yang ya meskipun banyak yang mendukung tapi banyak juga orang-orang yang kemudian merasa bahwa secara komunikasi masih kurang bagus dan sebagainya. Sosok atau figurnya sepenting apa, Bang? Saya kira sangat penting karena figur kepemimpinan akan menentukan pola kepemimpinan di suatu instansi yang bersangkutan. Udah pasti itu. Jadi kalau Ibu misalnya pemimpin redaksi, kalau saya pemimpin redaksi pasti beda Ibu. Pasti. Jadi oleh karena itu kepemimpinan menjadi hal yang penting. Nah, kalau mereka yang diangkat menjadi Kapolri biasanya kan sudah bintang 3 kan? Baru menjadi bintang 4. Tapi jangan bintang 3 tanda kutip loh, karbitan baru 2 bulan langsung ke bintang 3, janganlah. Jadi, nah kalau misalnya sudah bintang 3 dan bintang 3 yang sudah otomatis bagaimana mengelola kepolisian secara profesional. Udah pasti, bintang 3 tidak gampang. Tetapi yang paling utama diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar Kapolri ini mempunyai kemampuan komunikasi. Karena komunikasi menjadi hal penting. Itulah yang saya sebut adalah bagaimana bahwa dia dipersepsikan oleh publik orang yang kredibel. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sama. Kemudian adalah akseptabilitas di ruang publik. Baru daya persuasi, merangkul masyarakat. Baru kemudian adalah suatu respon cepat dalam suatu apa yang ditangani dihadapi oleh